singgung setelah yang terbaru saat ini adalah informasi bahwa sepertinya situasinya Anies Baswedan semakin sulit begitu untuk bisa maju dalam Pilkada DKI Jakarta mengingat pergerakan yang ada adalah PKS justru terlibat komunikasi begitu ya bersama dengan kubu lawan setelah mendeklarasikan Anies Baswedan. Saya ingin minta pengantar dari Bang Efriza, silahkan. Ya, Mbak Nila, ada hal menarik yang memang kita tidak bisa membaca dari PKS dengan melakukan hubungan ataupun pernyataan-pernyataan PKS ini secara real kita menyatakan bahwa Pak Anies ini sudah selesai dan Pak Anies adalah situasinya tidak jadi cagup atau digagalkan. Karena PKS ini punya gaya yang kebetulan di daerah Depok saja, tempat saya, contoh kecil saja, dia selalu mengusik Muhammad Idris misalnya, bahwa ia tidak dicalonkan oleh PKS, ia tidak didorong. Tapi nyata-nyatanya itu adalah bentuk PKS untuk menaikkan posisi tawarnya. Dan apa yang terjadi dengan di DKI Jakarta? Saya rasa DKI Jakarta sama. PKS ini ingin menaikkan posisi tawarnya. Ia ingin membuka ruang dialog dengan Gerindra maupun Prabowo. Karena PKS sudah menyatakan secara terus terang dari awal bahwa ia mau masuk pemerintahan. Dan ia sudah lelah 10 tahun berada sebagai oposisi. Posisi yang kedua, PKS juga menyadari bahwa ia adalah partai pertama pemenang di DPRD DKI Jakarta. Tapi kenapa ia tidak punya daya pikat, ia tidak punya kekuatan ketimbang misalnya dengan Nasdem, dengan PKB yang nomor urutnya tidak 3 besar. Ini sangat memalukan bagi PKS. Dan yang berikutnya adalah posisi Aniesnya yang pasif. Dia tidak menyatakan dengan gamblang bahwa ia memang berkenan dengan Sohibul Iman ataupun Aman. Yang kedua, Anies juga melewati tenggat waktu yang dibilang oleh PKS dalam 4 Agustus untuk mencari rekannya. Dan yang ketiga adalah PKS ini juga dalam posisi yang dilematis. Kalau Nasdem menarik dukungan, maka kemungkinan PKS adalah menggandeng PDI Perjuangan. Lalu apa yang terjadi dengan PKS kalau menggandeng PDI Perjuangan dan Anies? Tentu yang dikhawatirkan oleh PKS bukan soal kemenangan DKI Jakartanya, tapi lagi-lagi ia tidak mendapatkan kans, tidak mendapatkan kesempatan berada di pemerintahan. Karena itulah PKS saya membaca ia buru-buru melepaskan sinyal mendukung dari Edi Rahmadi di Sumut dengan menyatakan ia mendukung Bobi Nasution dengan pragmatis, politik pragmatis demi bergabung di pemerintahan. Karena ia menyatakan Pak Prabowo dan Gerindra menginginkan 8 partai politik yang berada di parlemen bergabung di pemerintahan. Dan inilah posisinya bahwa PKS sedang dalam bahasa sarkas sedang genit-genit supaya dapat jabatan. Realnya PKS itu malah berharap Anies ini bisa mewujudkan keinginan PKS menggandeng Nasdem dan PKB. Tapi inilah keuntungan dari Prabowo. Pemilihan kepala daerah dilakukan November. Sedangkan pelantikan dari presiden itu adalah dilakukan di Oktober. Agustus adalah pasangan calon. Artinya, tawar-menawar kursi kabinet ada di dalam dan bisa diproses. Siapa yang loyal, siapa yang mau nurut, dia mendapatkan kursi. Ini yang membuat PKS tidak bisa tidur. Mendukung Anies, melepaskan kans, melepaskan kue-kue kekuasaan dan logistik dan biaya untuk membangun partai, atau dia mendukung Anies, mengabaikan pemerintahan, tidak mendapatkan kue kekuasaan, tapi dengan catatan PKS tidak pernah bisa berbicara banyak di level nasional. Oke, ini masih artinya Bang Efriza belum final juga apakah nanti PKS ini tetap membawa Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta atau arahnya justru peluangnya lebih besar
PKS juga pasti akan meninggalkan Anies Baswedan demi bersama dengan Kim plus atau pemerintahan mendatang, Bang Efriza? Iya, kalau ditanya apakah sudah final, saya rasa belum. Dan kita bisa melihat bagaimana PKS ini sedang lagi mencuri-curi perhatian, dan itulah yang dilakukan oleh PKS. Bahwa contoh saja, ia pernah melakukan itu ketika Anies lagi-lagi direkayasa lah bahasanya dalam tanda kutip bahwa Anies akan dijegal. Nyata-nyatanya PKS mendukung Anies. Ya. Waktu itu PKS juga menyatakan bahwa ia tidak mendukung Anies. Ia ingin menyodorkan calon dari internal PKS. Nyata-nyatanya ia malah mendukung Anies. Bahkan kandidat dari PKS yang harusnya sebagai cagup malah ditaruh di cawagup. Artinya dari Pilpres itu kita bisa belajar bahwa PKS ini memang sekedar mencari muka, mencari perhatian, mencari eksistensi, dan mencari diliput oleh media. Bahwa PKS ini menarik, dan branding seperti ini yang sudah dilakukan oleh PKS di daerah-daerah, supaya ia menjadi menarik. Padahal, kalau berbicara kadernya itulah yang tidak menjual. Partainya itu yang kurang berbobot dari sisi ideologis maupun dari sisi kedekatan dengan masyarakat. Beda dengan Partai Islam NU maupun Muhammadiyah. Ini yang tidak disadari oleh PKS. Maka branding PKS hanya satu. Bagaimana ia selalu melempar Anies dijegal untuk menguatkan posisi Anies, menguatkan branding politiknya PKS. Dan yang ketiga, supaya ia bisa didapatkan kursi menteri, dan kalau melawan kotak kosong, yang malu adalah Gerindra dan Prabowo. Kalau kalah, mereka yang malu. Kalaupun mengajak PKS menjegal Anies, mereka pula yang malu dari pembicaraan publik, dari sentimen negatif publik. Lalu siapa yang diuntungkan? PKS. Dan inilah taktik PKS yang saya bilang dalam tanda kutip licik, tapi inilah strategi politik yang licik ataupun tidak, yang penting kepentingan bisa diambil. Oke, tapi persoalannya kemudian Bang Efriza, PKS kan tidak bisa maju sendiri begitu kan, karena kursinya masih kurang 4 kursi kalau dari perolehan kursi di DPRD begitu. Kalau nanti kemudian PKS ini membersamai Anies Baswedan, tampaknya kan masih sulit sekali untuk bisa menemukan siapa partai yang bisa mengisi 4 kekosongan kursi untuk kemudian Anies Baswedan bisa maju di Pilkada DKI Jakarta, Bang. Iya, kalau berbicara seperti itu, saya yakin PKS itu sudah mengunci, Mbak. Karena PDI Perjuangan ini satu-satunya yang menolak di pemerintahan, menolak bergabung dengan Kim. Artinya, PKS ini memang sedang berusaha untuk satu sisi, dia berada di pemerintahan, sisi yang lain, dia juga ingin PDI Perjuangan ini benar-benar berjuang untuk PKS. Ya. Jadinya, kalau PDI Perjuangan yang maju, PDI Perjuangan yang memplot keinginan PKS, maka apa yang terjadi? PDI Perjuangan bisa jadi mengalah, dan akhirnya pasangan aman itu benar-benar aman. Malah PDI Perjuangan yang tidak bisa menawarkan kursi cawagup. Dan inilah yang saya bilang, strategi politik PKS untuk mengunci bagaimana pemerintahan ini, bagaimana Prabowo dan Gerindra ini meyakini bahwa Anies ini akan dijegal, RK akan melawan kotak kosong, PKS mendapatkan cawagup, dan kemudian yang menang adalah Kim. Itulah yang diharapkan oleh PKS. Tapi di sisi yang lain PKS tahu, kalau tidak diterima di pemerintahan, tidak mau Gerindra maupun Prabowo memberikan kursi atau membicarakan koalisi dengan PKS yang menguntungkan PKS maupun di cawagup nantinya, tentunya harapan terbesar masih punya, poin skocinya masih punya, yaitu bersama dengan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan pasti dalam kondisi yang kepepet, ia rela mendukung Anies maupun Sohibul Iman. Dengan catatan bahwa Anies memang bisa mengalahkan Kim, dan berharap bahwa pasangan RK adalah Kaisang, karena di sanalah libido ataupun hasrat tinggi dari PDI Perjuangan untuk mengalahkan
Jokowi dan keluarganya. Oke, sudah ada dua pergerakan dari PKS yang artinya nanti sama-sama bisa menguntungkan juga bagi PKS jika bersama Anies akan dibersamai oleh PDIP, namun juga kemudian meninggalkan Anies bisa juga masuk ke pemerintahan seperti itu. Ini kita berandai atau yang kemudian kemungkinan paling buruk begitu ya, Bang Efriza, apabila memang Anies Baswedan nanti tidak dibersamai oleh PKS atau ditinggalkan oleh PKS demi keuntungan yang didapatkan PKS di pemerintahan begitu ya. Apakah kemudian masih ada kans bahwa Anies Baswedan ini akan diusung oleh partai lain untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta, Bang? Iya, kalau melihat hal tersebut, bisa jadi nanti yang terjadi adalah Kim ini tidak solid. Ya. Kim plus itu pada dasarnya adalah obesitas yang mengundang penyakit di dalam. Kalau dipaksakan, yang terjadi adalah sebuah penyakit. Bisa jadi PAN yang memilih bergabung dengan PDI Perjuangan atau Nasdem dan PKB yang juga memilih berhasrat dengan PDI Perjuangan. Kalau Demokrat tidak mungkin. Kalau Golkar, saya rasa dia juga tidak mungkin. Kalau seandainya ia memang fokusnya kepada Ridwan Kamil. Tapi kalau posisi PLT-nya nanti beralih, bisa jadi malah Kim ini yang babak belur ketika memikirkan siapa calon yang harus dilawan oleh Anies Baswedan. Jadi kalau saya lihat, kecenderungan terbesar memang kalau Kim akan memaksakan Ridwan Kamil mengunci Golkar ketika PLT terbentuk, tapi posisi berikutnya adalah Anies ini. Anies saya yakin tidak akan bisa, tidak dapat melanjutkan untuk menjadi cagup. Karena apa? Kalau ini yang dilakukan, kemunduran demokrasi yang terjadi. Dan Kim pun akan dianggap bahwa Prabowo dan Pak Jokowi ini sudah merencanakan siasat licik, siasat buruk dengan memundurkan demokrasi dari rakyat, demokrasi oleh rakyat ini dimundurkan menjadi partikrasi atau demokrasi oleh partai politik. Dan kotak kosong ini bisa jadi adalah luapan kekesalan dari masyarakat karena mereka bukannya diberikan lawan yang setimpal, elektabilitasnya tinggi, tapi mereka dikerjai dengan suruh memilih antara RK dan kotak kosong. Saya yakin hal ini pun diperhitungkan dan saya yakin juga Anies akan bergerak ke PDI Perjuangan kalau memang PKS masuk ke sana. Anies bergerak ke PDI Perjuangan, partai lain yang berpikir ulang. Toh mereka sudah mendapatkan keuntungan dengan Kim. Mereka seandainya membelot pun, mereka akan untung. Contoh misalnya PAN membelot. PAN juga akan untung dengan tetap mendapatkan kursi menteri. Sementara kalau yang membelotnya PKB dan Nasdem, mereka masih mikir-mikir. Tapi kalau PKB, kita jangan pernah abaikan. PKB ini adalah Caimin selalu punya cara cerdik bagaimana ia bisa selalu kakinya berada di pemerintahan, tapi ia juga tidak pernah dianggap membelot. Ketika di 2024 kemarin di Pilpres, ia menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Seperti itu, Mbak, strategi politik atau permainan politik yang bisa terjadi. Oke, baik Bang Efriza. Artinya untuk melawan kotak kosong ini bisa merugikan juga bagi Kim Plus, bisa merugikan juga bagi pencalonan Ridwan Kamil. Tapi yang kemudian peluang yang dibuka selain melawan kotak kosong begitu apabila Anies Baswedan ditahan untuk tidak bisa maju di Pilgub Jakarta, Bang Efriza, adalah bagaimana nantinya RK akan melawan calon independen begitu, calon yang memang bukan berasal dari partai. Apakah kemudian situasi ini juga bisa terjadi di Pilkada Jakarta, Bang? Iya. Untuk melawan calon independen bisa saja terjadi, tapi calon independen ini sangat butuh kursi atau dalam arti dia butuh dibantu. Bagaimana ia memplot atau mendapatkan sekitar 500 ribuan masyarakat dan dia pun sudah memahami situasinya, masyarakat itu tidak tertarik dengan calon independen dan masyarakat itu lebih tertarik antara Anies atau Ahok. Jadi, kalau mau mendesain bukan Anies, salah satu caranya adalah mendorong PDI Perjuangan untuk memajukan Ahok. Ahok bertarung dengan RK. Namun, PDI Perjuangan tahu kalau Ahok dengan RK, posisinya PDI Perjuangan
memahami, bisa jadi memang kemenangan RK yang lebih kuat ketimbang RK bertarung melawan tadi Anies Baswedan. Kenapa? Karena RK dengan Anies ini adalah satu warna bentuknya, dalam arti komunikasi politiknya sama-sama soft, sama-sama bagus bahasanya, dan dia juga punya magnet bagaimana menawarkan gagasan. Sementara kalau Ahok, kita tahu dia sangat temperamen, dia menawarkan gagasannya dengan penuh luapan emosi. Dan ini bisa jadi sisi yang diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Bukan sekedar bahwa Ahok ini ada noda, tapi respon masyarakat, sentimen masyarakat bisa saja negatif kepada Ahok dibandingkan kepada Ridwan Kamil. Jadi saya melihat PDI Perjuangan ini yang berusaha kalau PKS berada di dalam pemerintahan, maka Anieslah yang didorong untuk masuk di PDI Perjuangan. Dan bisa jadi Anies juga sudah menyatakan ia ada kepikiran membuka opsi untuk menjadi anggota partai politik. Dan anggota partai politik yang paling menarik selama ini ketika orang tidak menjabat adalah masuk di PDI Perjuangan. Jadi bisa kemungkinannya Anies kalau memang benar-benar patah hati, mutung, maupun kecewa dengan PKS, maka asumsinya lebih baik Anies membranding dirinya dengan PDI Perjuangan, menjadi nasionalis, menjadi orang yang dilulukan oleh Wong Cilik, dan Anies malah bisa membesar bersama dengan PDI Perjuangan. Karena mereka menjadi citra dari simbol oposisi pemerintahan. Citra dari simbol magnet pemerintahan itu. Dan ini saya rasa lebih mengkhawatirkan ketimbang membiarkan Ridwan Kamil bertarung dengan Anies Baswedan non-partai, ketimbang Anies Baswedan diplot oleh PDI Perjuangan, dikuatkan oleh PDI Perjuangan kakinya, dan kemudian obesitas di dalam Kim. Ini yang lebih mengkhawatirkan. Kim bisa jadi, bisa dikalahkan oleh Anies dengan manuver yang sangat cerdik dari Anies dan PDI Perjuangan. Oke, kans Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta artinya bisa dipastikan belum kandas sampai saat ini karena berbagai cara masih bisa dilakukan ya Bang Efriza ya. Entah itu nanti Anies bersama dengan PKS atau justru ada gejolak yang terjadi dan Anies bisa berpeluang untuk maju dan diusung oleh PDI Perjuangan. Bagaimana kemudian peluang kemenangan dari Ridwan Kamil, Bang Efriza? Apakah kemudian sosok wakil gubernur juga masih dibutuhkan oleh seorang Ridwan Kamil untuk bisa mengangkat namanya juga dan dipilih oleh warga Jakarta secara keseluruhan? Iya, jelas Ridwan Kamil sangat membutuhkan sosok wakil gubernurnya. Kenapa? Karena wakil gubernurnya ini yang harus dicari adalah yang menguntungkan secara insentif elektoral. Yang kedua, ia benar-benar diperhitungkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, ia menjadi figur baru, menjadi magnet baru yang memang masyarakat itu semakin percaya duet pasangan ini akan menjadi pasangan yang paling bisa diharapkan untuk memajukan DKI Jakarta. Karena apa? Elektabilitas RK ini masih di bawah Ahok dan masih di bawahnya Anies Baswedan. Lebih jauh dengan Anies Baswedan. Dan ini artinya apa? RK tidak harus mencari pasangan yang benar-benar kuat dari segi elektabilitas, dari segi penerimaan publik, baik populer maupun disukai. Dan yang ketiga, sosok ini harus bisa mencuri perhatian publik dengan gagasannya ataupun dengan kehadirannya, tapi publik sudah bersimpatik. Beda kalau seandainya RK menggandeng Kaisang, bisa jadi ini malah kemerosotan situasi perpolitikan. Karena ketika gonjang-ganjing kota kosong ini hadir, penjegalan Anies ini hadir kuat, di DKI Jakarta yang masyarakatnya rata-rata berpendidikan tinggi, bisa jadi mereka memungkinkan melakukan manuver melawan pemerintahan. Dan ini adalah kesempatan memberikan kemenangan kepada Gibran dan mengalahkan Kaisang. Ini adalah suatu hal yang saya rasa sangat diperhitungkan sekali oleh Pak Jokowi, Kaisang maupun Kim. Jangan sampai RK dimajukan hanya untuk kalah, dan kalah pertama kali karena dipasangkan oleh Kaisang.
Harus ada sosok yang kemudian bisa mengangkat seorang Ridwan Kamil agar bisa mendapatkan simpatik ya Bang Efriza ya dari Iya, masyarakat Jakarta untuk kemudian bisa dipilih dan maju sebagai gubernur di DKI Jakarta sendiri. Terakhir, Bang Efriza, ini kan kans Anies Baswedan artinya belum tertutup begitu ya. Apabila memang nanti PKS ini masih belum jelas apakah membersamai Anies Baswedan atau tidak, apabila memang PDIP yang bisa membersamai Anies Baswedan, arahnya akan seperti apa? Apakah kemudian nanti Anies Baswedan dipasangkan dengan calon dari PDIP untuk posisi cawagup atau justru akan ada partai lain juga yang bisa masuk, Bang? iya. Kalau melihat kans tersebut, saya rasa PKS pada dasarnya sedang memikirkan opsi bersama dengan PDI Perjuangan. Hmm. Karena PKS pada dasarnya ini sebenarnya juga khawatir kalau ia selalu memplot aman, Anies dan satu lagi dengan Sohibul Iman, berpasangan ini, yang dikhawatirkan oleh PKS adalah munculnya calon ketiga. Ya. Poros ketiga ini yang sangat dikhawatirkan oleh PKS. Maka, isu yang dimainkan oleh PKS adalah hubungan buruk dengan Anies. Isu yang dimainkan oleh PKS adalah bahwa Anies melampaui tenggat waktu untuk menggandeng kawan-kawan lainnya. Kenapa hal ini dilakukan oleh PKS? Tujuannya jelas bahwa PKS ini ingin menghancurkan impian dari Kim untuk membangun poros ketiga. Yang kedua, dia juga ingin supaya PDI Perjuangan bisa menjadi cadangan ketika memang tidak bisa menarik PKB dan Nasdem. Satu-satunya cara ketika tidak masuk di pemerintahan, maka PKS harus berani untuk bersama dengan PDI Perjuangan. Artinya, wajahnya Pilkada DKI Jakarta ini akan menjadi barometer. Apakah pemerintahan Prabowo Gibran ada oposisi atau tidak? Kalau PKS dibuang oleh pemerintahan, maka apa yang terjadi? Oposisi itu dimiliki oleh PDI Perjuangan. Dengan asumsi dari partai lain mendukung Anies Baswedan. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai meledak kekecewaan masyarakat, mengganggu pemerintahan Pak Jokowi, mengganggu pelantikan dari Prabowo Subianto nantinya, juga mengganggu konstelasi politik. Kalau dibiarkan kotak kosong, dibiarkan calon tunggal, dan dijegalnya Anies. Ini akan menjadi sebuah bukan kemunduran demokrasi saja, tapi sebuah kemerosotan dan suramnya demokrasi Indonesia kita menghadapi 5 tahun ke depan dari 2024 sampai 2029. Dan ini malah menunjukkan bahwa demokrasi rakyat sedang dibajak oleh para elit. Dan ini mengkhawatirkan malah kalau seandainya ini terjadi. Jadi saya rasa inilah strategi-strategi yang coba dimainkan oleh PKS, coba dibawa oleh PKS, didiamkan oleh Anies, dan ditunggu oleh PDI Perjuangan. Kenapa? Tujuannya satu, supaya oposisi ini semakin dilihat dibutuhkan oleh masyarakat, dan semakin membuka kedok bahwa pemerintahan ini terlalu pragmatis jika terjadi kotak kosong. Dan ini desain yang berbahaya di balik fenomenalnya kotak kosong atau calon tunggal yang malah diyakini masyarakat bisa menyerang balik, bisa bermanuver mengalahkan pemerintahan. Oke, baik Bang Efriza, terima kasih banyak, luar biasa sekali bagaimana kemudian nantinya kita akan sama-sama mengamati pergerakan Anies Baswedan, PKS, kemudian Kim Plus, dan juga wakil yang akan dipersamai oleh Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta akhir Agustus nanti, sudah mulai pendaftaran seperti itu ya. Melihat situasi di Pilkada Jakarta yang beberapa kali sempat kita singgung, setelah yang terbaru saat ini adalah informasi bahwa sepertinya situasinya Anies Baswedan semakin sulit begitu untuk bisa maju dalam Pilkada DKI Jakarta, mengingat pergerakan yang ada adalah PKS justru terlibat komunikasi begitu ya bersama dengan kubu lawan setelah mendeklarasikan Anies Baswedan. Saya ingin minta pengantar dari Bang Efriza, silahkan. Ya, Mbak Nila, ada hal menarik yang memang kita tidak bisa membaca dari PKS dengan
melakukan hubungan ataupun pernyataan-pernyataan PKS ini secara real kita menyatakan bahwa Pak Anies ini sudah selesai dan Pak Anies adalah situasinya tidak jadi cagup atau digagalkan. Karena PKS ini punya gaya yang kebetulan di daerah Depok saja, tempat saya, contoh kecil saja, dia selalu mengusik Muhammad Idris misalnya, bahwa ia tidak dicalonkan oleh PKS, ia tidak didorong. Tapi nyata-nyatanya itu adalah bentuk PKS untuk menaikkan posisi tawarnya. Dan apa yang terjadi dengan di DKI Jakarta? Saya rasa DKI Jakarta sama. PKS ini ingin menaikkan posisi tawarnya. Ia ingin membuka ruang dialog dengan Gerindra maupun Prabowo. Karena PKS sudah menyatakan secara terus terang dari awal bahwa ia mau masuk pemerintahan. Dan ia sudah lelah 10 tahun berada sebagai oposisi. Posisi yang kedua, PKS juga menyadari bahwa ia adalah partai pertama pemenang di DPRD DKI Jakarta. Tapi kenapa ia tidak punya daya pikat, ia tidak punya kekuatan ketimbang misalnya dengan Nasdem, dengan PKB yang nomor urutnya tidak 3 besar. Ini sangat memalukan bagi PKS. Dan yang berikutnya adalah posisi Aniesnya yang pasif. Dia tidak menyatakan dengan gamblang bahwa ia memang berkenan dengan Sohibul Iman ataupun aman. Yang kedua, Anies juga melewati tenggat waktu yang dibilang oleh PKS dalam 4 Agustus untuk mencari rekannya. Dan yang ketiga adalah PKS ini juga dalam posisi yang dilematis. Kalau Nasdem menarik dukungan, maka kemungkinan PKS adalah menggandeng PDI Perjuangan. Lalu apa yang terjadi dengan PKS kalau menggandeng PDI Perjuangan dan Anies? Tentu yang dikhawatirkan oleh PKS bukan soal kemenangan DKI Jakartanya, tapi lagi-lagi ia tidak mendapatkan kans, tidak mendapatkan kesempatan berada di pemerintahan. Karena itulah PKS, saya membaca ia buru-buru melepaskan sinyal mendukung dari Edi Rahmadi di Sumut dengan menyatakan ia mendukung Bobi Nasution dengan pragmatis, politik pragmatis demi bergabung di pemerintahan. Karena ia menyatakan Pak Prabowo dan Gerindra menginginkan 8 partai politik yang berada di parlemen bergabung di pemerintahan. Dan inilah posisinya bahwa PKS sedang dalam bahasa sarkas sedang genit-genit supaya dapat jabatan. Realnya PKS itu malah berharap Anies ini bisa mewujudkan keinginan PKS menggandeng Nasdem dan PKB. Tapi inilah keuntungan dari Prabowo. Pemilihan kepala daerah dilakukan November. Sedangkan pelantikan dari presiden itu adalah dilakukan di Oktober. Agustus adalah pasangan calon. Artinya, tawar-menawar kursi kabinet ada di dalam dan bisa diproses. Siapa yang loyal, siapa yang mau nurut, dia mendapatkan kursi. Ini yang membuat PKS tidak bisa tidur. Mendukung Anies, melepaskan kans, melepaskan kue-kue kekuasaan dan logistik dan biaya untuk membangun partai, atau dia mendukung Anies, mengabaikan pemerintahan, tidak mendapatkan kue kekuasaan, tapi dengan catatan PKS tidak pernah bisa berbicara banyak di level nasional. Oke, ini masih artinya Bang Efriza belum final juga apakah nanti PKS ini tetap membawa Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta atau arahnya justru peluangnya lebih besar PKS juga pasti akan meninggalkan Anies Baswedan demi bersama dengan Kim Plus atau pemerintahan mendatang, Bang Efriza? Iya, kalau ditanya apakah sudah final, saya rasa belum. Dan kita bisa melihat bagaimana PKS ini sedang lagi mencuri-curi perhatian, dan itulah yang dilakukan oleh PKS. Bahwa contoh saja, ia pernah melakukan itu ketika Anies lagi-lagi direkayasa lah bahasanya dalam tanda kutip bahwa Anies akan dijegal. Nyata-nyatanya PKS mendukung Anies.
Ya. Waktu itu PKS juga menyatakan bahwa ia tidak mendukung Anies. Ia ingin menyodorkan calon dari internal PKS. Nyata-nyatanya ia malah mendukung Anies. Bahkan kandidat dari PKS yang harusnya sebagai cagup malah ditaruh di cawagup. Artinya dari Pilpres itu kita bisa belajar bahwa PKS ini memang sekedar mencari muka, mencari perhatian, mencari eksistensi, dan mencari diliput oleh media. Bahwa Ya. PKS ini menarik, dan branding seperti ini yang sudah dilakukan oleh PKS di daerah-daerah, supaya ia menjadi menarik. Padahal, kalau berbicara kadernya itulah yang tidak menjual. Hmm. Partainya itu yang kurang berbobot dari sisi ideologis maupun dari sisi kedekatan dengan masyarakat. Beda dengan Partai Islam NU maupun Muhammadiyah. Ini yang tidak disadari oleh PKS. Maka branding PKS hanya satu. Bagaimana ia selalu melempar Anies dijegal untuk menguatkan posisi Anies, menguatkan branding politiknya PKS, dan yang ketiga, supaya ia bisa didapatkan kursi menteri, dan kalau melawan kotak kosong, yang malu adalah Gerindra dan Prabowo. Kalau kalah, mereka yang malu. Kalaupun mengajak PKS menjegal Anies, mereka pula yang malu dari pembicaraan publik, dari sentimen negatif publik. Lalu siapa yang diuntungkan? PKS. Dan inilah taktik PKS yang saya bilang dalam tanda kutip licik, tapi inilah strategi politik yang licik ataupun tidak, yang penting kepentingan bisa diambil. Oke, tapi persoalannya kemudian Bang Efriza, PKS kan tidak bisa maju sendiri begitu kan, karena kursinya masih kurang 4 kursi kalau dari perolehan kursi di DPRD begitu. Kalau nanti kemudian PKS ini membersamai Anies Baswedan, tampaknya kan masih sulit sekali untuk bisa menemukan siapa partai yang bisa mengisi 4 kekosongan kursi untuk kemudian Anies Baswedan bisa maju di Pilkada DKI Jakarta, Bang. Iya, kalau berbicara seperti itu, saya yakin PKS itu sudah mengunci, Mbak. Karena PDI Perjuangan ini satu-satunya yang menolak di pemerintahan, Hmm. menolak bergabung dengan Kim. Artinya, PKS ini memang sedang berusaha untuk satu sisi dia berada di pemerintahan, sisi yang lain dia juga ingin PDI Perjuangan ini benar-benar berjuang untuk PKS. Ya. Jadinya, kalau PDI Perjuangan yang maju, PDI Perjuangan yang memplot keinginan PKS, maka apa yang terjadi? PDI Perjuangan bisa jadi mengalah, dan akhirnya pasangan aman itu benar-benar aman. Malah PDI Perjuangan yang tidak bisa menawarkan kursi cawagup. Dan inilah yang saya bilang, strategi politik PKS untuk mengunci bagaimana pemerintahan ini, bagaimana Prabowo dan Gerindra ini meyakini bahwa Anies ini akan dijegal, RK akan melawan kotak kosong, PKS mendapatkan cawagup, dan kemudian yang menang adalah Kim. Itulah yang diharapkan oleh PKS. Tapi di sisi yang lain PKS tahu, kalau tidak diterima di pemerintahan, tidak mau Gerindra maupun Prabowo memberikan kursi atau membicarakan koalisi dengan PKS yang menguntungkan PKS maupun di Cawagup nantinya, tentunya harapan terbesar masih punya. Poin sekocinya masih punya, yaitu bersama dengan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan pasti dalam kondisi yang kepepet, ia rela mendukung Anies maupun Sohibul Iman. Dengan catatan bahwa Anies memang bisa mengalahkan Kim, dan berharap bahwa pasangan RK adalah Kaisang, karena di sanalah libido ataupun hasrat tinggi dari PDI Perjuangan untuk mengalahkan Jokowi dan keluarganya. Oke, sudah ada 2 pergerakan dari PKS yang artinya nanti sama-sama bisa menguntungkan juga bagi PKS jika bersama Anies akan dibersamai oleh PDIP, namun juga kemudian meninggalkan Anies bisa juga masuk ke pemerintahan seperti itu. Ini kita berandai atau yang kemudian kemungkinan paling buruk begitu ya, Bang Efriza, apabila memang Anies Baswedan nanti tidak dibersamai oleh PKS
atau ditinggalkan oleh PKS demi keuntungan yang didapatkan PKS di pemerintahan begitu ya. Apakah kemudian masih ada kans bahwa Anies Baswedan ini akan diusung oleh partai lain untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta, Bang? Iya, kalau melihat hal tersebut, bisa jadi nanti yang terjadi adalah Kim ini tidak solid. Ya. Kim plus itu pada dasarnya adalah obesitas yang mengundang penyakit di dalam. Kalau dipaksakan, yang terjadi adalah sebuah penyakit. Bisa jadi PAN yang memilih bergabung dengan PDI Perjuangan atau Nasdem dan PKB yang juga memilih berhasrat dengan PDI Perjuangan. Kalau Demokrat tidak mungkin. Kalau Golkar, saya rasa dia juga tidak mungkin. Kalau seandainya ia memang fokusnya kepada Ridwan Kamil. Tapi kalau posisi PLT-nya nanti beralih, bisa jadi malah Kim ini yang babak belur ketika memikirkan siapa calon yang harus dilawan oleh Anies Baswedan. Jadi kalau saya lihat, kecenderungan terbesar memang kalau Kim akan memaksakan Ridwan Kamil mengunci Golkar ketika PLT terbentuk, tapi posisi berikutnya adalah Anies ini. Anies saya yakin tidak akan bisa, tidak dapat melanjutkan untuk menjadi cagup. Karena apa? Kalau ini yang dilakukan, kemunduran demokrasi yang terjadi. Dan Kim pun akan dianggap bahwa Prabowo dan Pak Jokowi ini sudah merencanakan siasat licik, siasat buruk dengan memundurkan demokrasi dari rakyat, demokrasi oleh rakyat ini dimundurkan menjadi partikrasi atau demokrasi oleh partai politik. Dan kotak kosong ini bisa jadi adalah luapan kekesalan dari masyarakat karena mereka bukannya diberikan lawan yang setimpal, elektabilitasnya tinggi, tapi mereka dikerjai dengan suruh memilih antara RK dan kotak kosong. Saya yakin hal ini pun diperhitungkan dan saya yakin juga Anies akan bergerak ke PDI Perjuangan kalau memang PKS masuk ke sana. Anies bergerak ke PDI Perjuangan, partai lain yang berpikir ulang. Toh mereka sudah mendapatkan keuntungan dengan Kim. Mereka seandainya membelot pun, mereka akan untung. Contoh misalnya PAN membelot. PAN juga akan untung dengan tetap mendapatkan kursi menteri. Sementara kalau yang membelotnya PKB dan Nasdem, mereka masih mikir-mikir. Tapi kalau PKB, kita jangan pernah abaikan. PKB ini adalah Caimin selalu punya cara cerdik bagaimana ia bisa selalu kakinya berada di pemerintahan, tapi ia juga tidak pernah dianggap membelot. Ketika di 2024 kemarin di Pilpres, ia menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Seperti itu, Mbak, strategi politik atau permainan politik yang bisa terjadi. Oke, baik Bang Efriza. Artinya untuk melawan kotak kosong ini bisa merugikan juga bagi Kim Plus, bisa merugikan juga bagi pencalonan Ridwan Kamil. Tapi yang kemudian peluang yang dibuka selain melawan kotak kosong begitu apabila Anies Baswedan ditahan untuk tidak bisa maju di Pilgub Jakarta, Bang Efriza, adalah bagaimana nantinya RK akan melawan calon independen begitu, calon yang memang bukan berasal dari partai. Apakah kemudian situasi ini juga bisa terjadi di Pilkada Jakarta, Bang? Iya. Untuk melawan calon independen bisa saja terjadi, tapi calon independen ini sangat butuh kursi atau dalam arti dia butuh dibantu. Bagaimana ia memplot atau mendapatkan sekitar 500 ribuan masyarakat dan dia pun sudah memahami situasinya, masyarakat itu tidak tertarik dengan calon independen dan masyarakat itu lebih tertarik antara Anies atau Ahok. Jadi, kalau mau mendesain bukan Anies, salah satu caranya adalah mendorong PDI Perjuangan untuk memajukan Ahok. Ahok bertarung dengan RK. Namun, PDI Perjuangan tahu kalau Ahok dengan RK, posisinya PDI Perjuangan memahami bisa jadi memang kemenangan RK yang lebih kuat ketimbang RK bertarung melawan tadi Anies Baswedan. Kenapa? Karena RK dengan Anies ini adalah satu warna bentuknya, dalam arti komunikasi politiknya sama-sama soft, sama-sama bagus bahasanya, dan dia juga punya magnet bagaimana menawarkan gagasan.
Sementara kalau Ahok, kita tahu dia sangat temperamen, dia menawarkan gagasannya dengan penuh luapan emosi. Dan ini bisa jadi sisi yang diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Bukan sekedar bahwa Ahok ini ada noda, tapi respon masyarakat, sentimen masyarakat bisa saja negatif kepada Ahok dibandingkan kepada Ridwan Kamil. Jadi saya melihat PDI Perjuangan ini yang berusaha kalau PKS berada di dalam pemerintahan, maka Anieslah yang didorong untuk masuk di PDI Perjuangan. Dan bisa jadi Anies juga sudah menyatakan ia ada kepikiran membuka opsi untuk menjadi anggota partai politik. Dan anggota partai politik yang paling menarik selama ini ketika orang tidak menjabat adalah masuk di PDI Perjuangan. Jadi bisa kemungkinannya Anies kalau memang benar-benar patah hati, mutung, maupun kecewa dengan PKS, maka asumsinya lebih baik Anies membranding dirinya dengan PDI Perjuangan, menjadi nasionalis, menjadi orang yang dilulukan oleh wong cilik, dan Anies malah bisa membesar bersama dengan PDI Perjuangan. Karena mereka menjadi citra dari simbol oposisi pemerintahan. Citra dari simbol magnet pemerintahan itu. Dan ini saya rasa lebih mengkhawatirkan ketimbang membiarkan Ridwan Kamil bertarung dengan Anies Baswedan non-partai, ketimbang Anies Baswedan diplot oleh PDI Perjuangan, dikuatkan oleh PDI Perjuangan kakinya, dan kemudian obesitas di dalam Kim. Ini yang lebih mengkhawatirkan. Kim bisa jadi, bisa dikalahkan oleh Anies dengan manuver yang sangat cerdik dari Anies dan PDI Perjuangan. Oke, kans Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta artinya bisa dipastikan belum kandas sampai saat ini karena berbagai cara masih bisa dilakukan ya Bang Efriza ya. Entah itu nanti Anies bersama dengan PKS atau justru ada gejolak yang terjadi dan Anies bisa berpeluang untuk maju dan diusung oleh PDI Perjuangan. Bagaimana kemudian peluang kemenangan dari Ridwan Kamil, Bang Efriza? Apakah kemudian sosok wakil gubernur juga masih dibutuhkan oleh seorang Ridwan Kamil untuk bisa mengangkat namanya juga dan dipilih oleh warga Jakarta secara keseluruhan? Iya, jelas Ridwan Kamil sangat membutuhkan sosok wakil gubernurnya. Kenapa? Karena wakil gubernurnya ini yang harus dicari adalah yang menguntungkan secara insentif elektoral. Yang kedua, ia benar-benar diperhitungkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, ia menjadi figur baru, menjadi magnet baru yang memang masyarakat itu semakin percaya duet pasangan ini akan menjadi pasangan yang paling bisa diharapkan untuk memajukan DKI Jakarta. Karena apa? Elektabilitas RK ini masih di bawah Ahok dan masih di bawahnya Anies Baswedan, lebih jauh dengan Anies Baswedan. Dan ini artinya apa? RK tidak harus mencari pasangan yang benar-benar kuat dari segi elektabilitas, dari segi penerimaan publik, baik populer maupun disukai. Dan yang ketiga, sosok ini harus bisa mencuri perhatian publik dengan gagasannya ataupun dengan kehadirannya, tapi publik sudah bersimpatik. Beda kalau seandainya RK menggandeng Kaisang, bisa jadi ini malah kemerosotan situasi perpolitikan. Karena ketika gonjang-ganjing kota kosong ini hadir, penjegalan Anies ini hadir kuat, di DKI Jakarta yang masyarakatnya rata-rata berpendidikan tinggi, bisa jadi mereka memungkinkan melakukan manuver melawan pemerintahan. Dan ini adalah kesempatan memberikan kemenangan kepada Gibran dan mengalahkan Kaisang. Ini adalah suatu hal yang saya rasa sangat diperhitungkan sekali oleh Pak Jokowi, Kaisang maupun Kim. Jangan sampai RK dimajukan hanya untuk kalah dan kalah pertama kali karena dipasangkan oleh Kaisang.
Harus ada sosok yang kemudian bisa mengangkat seorang Ridwan Kamil agar bisa mendapatkan simpatik ya Bang Efriza ya dari Iya, masyarakat Jakarta untuk kemudian bisa dipilih dan maju sebagai gubernur di DKI Jakarta sendiri. Terakhir Bang Efriza, ini kan kans Anies Baswedan artinya belum tertutup begitu ya. Apabila memang nanti PKS ini masih belum jelas apakah membersamai Anies Baswedan atau tidak, apabila memang PDIP yang bisa membersamai Anies Baswedan, arahnya akan seperti apa? Apakah kemudian nanti Anies Baswedan dipasangkan dengan calon dari PDIP untuk posisi cawagup atau justru akan ada partai lain juga yang bisa masuk, Bang? iya. Kalau melihat kans tersebut, saya rasa PKS pada dasarnya sedang memikirkan opsi bersama dengan PDI Perjuangan. Hmm. Karena PKS pada dasarnya ini sebenarnya juga khawatir kalau ia selalu memplot aman, Anies dan satu lagi dengan Sohibul Iman, berpasangan ini, yang dikhawatirkan oleh PKS adalah munculnya calon ketiga. Ya. Poros ketiga ini yang sangat dikhawatirkan oleh PKS. Maka isu yang dimainkan oleh PKS adalah hubungan buruk dengan Anies. Isu yang dimainkan oleh PKS adalah bahwa Anies melampaui tenggat waktu untuk menggandeng kawan-kawan lainnya. Kenapa hal ini dilakukan oleh PKS? Tujuannya jelas bahwa PKS ini ingin menghancurkan impian dari Kim untuk membangun poros ketiga. Yang kedua, dia juga ingin supaya PDI Perjuangan bisa menjadi cadangan ketika memang tidak bisa menarik PKB dan Nasdem. Satu-satunya cara ketika tidak masuk di pemerintahan, maka PKS harus berani untuk bersama dengan PDI Perjuangan. Artinya, wajahnya Pilkada DKI Jakarta ini akan menjadi barometer. Apakah pemerintahan Prabowo Gibran ada oposisi atau tidak? Hmm. Kalau PKS dibuang oleh pemerintahan, maka apa yang terjadi? Oposisi itu dimiliki oleh PDI Perjuangan. Dengan asumsi dari partai lain mendukung Anies Baswedan. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai meledak kekecewaan masyarakat, mengganggu pemerintahan Pak Jokowi, mengganggu pelantikan dari Prabowo Subianto nantinya, juga mengganggu konstelasi politik. Kalau dibiarkan kotak kosong, dibiarkan calon tunggal, dan dijegalnya Anies. Ini akan menjadi sebuah bukan kemunduran demokrasi saja, tapi sebuah kemerosotan dan suramnya demokrasi Indonesia kita menghadapi 5 tahun ke depan dari 2024 sampai 2029. Dan ini malah menunjukkan bahwa demokrasi rakyat sedang dibajak oleh para elit. Dan ini mengkhawatirkan malah kalau seandainya ini terjadi. Jadi saya rasa inilah strategi-strategi yang coba dimainkan oleh PKS, coba dibawa oleh PKS, didiamkan oleh Anies, dan ditunggu oleh PDI Perjuangan. Kenapa? Tujuannya satu, supaya oposisi ini semakin dilihat dibutuhkan oleh masyarakat, dan semakin membuka kedok bahwa pemerintahan ini terlalu pragmatis jika terjadi kotak kosong. Dan ini desain yang berbahaya di balik fenomenalnya kotak kosong atau calon tunggal yang malah diyakini masyarakat bisa menyerang balik, bisa bermanuver mengalahkan pemerintahan. Oke, baik Bang Efriza, terima kasih banyak, luar biasa sekali bagaimana kemudian nantinya kita akan sama-sama mengamati pergerakan Anies Baswedan, PKS, kemudian Kim Plus, dan juga wakil yang akan dipersamai oleh Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta akhir Agustus nanti, sudah mulai pendaftaran seperti itu ya. Melihat situasi di Pilkada Jakarta yang beberapa kali sempat kita singgung, setelah yang terbaru saat ini adalah informasi bahwa sepertinya situasinya Anies Baswedan semakin sulit begitu untuk bisa maju dalam Pilkada DKI Jakarta, mengingat pergerakan yang ada adalah PKS justru terlibat komunikasi begitu ya bersama dengan kubu lawan setelah mendeklarasikan Anies Baswedan. Saya ingin minta pengantar dari Bang Efriza, silahkan. Ya, Mbak Nila, ada hal menarik yang memang kita tidak bisa membaca dari PKS dengan melakukan hubungan ataupun pernyataan-pernyataan PKS ini secara real kita menyatakan bahwa Pak Anies ini sudah selesai dan Pak Anies
adalah situasinya tidak jadi cagup atau digagalkan. Karena PKS ini punya gaya yang kebetulan di daerah Depok saja, tempat saya, contoh kecil saja, dia selalu mengusik Muhammad Idris misalnya, bahwa ia tidak dicalonkan oleh PKS, ia tidak didorong. Tapi nyata-nyatanya itu adalah bentuk PKS untuk menaikkan posisi tawarnya. Dan apa yang terjadi dengan di DKI Jakarta? Saya rasa DKI Jakarta sama. PKS ini ingin menaikkan posisi tawarnya. Ia ingin membuka ruang dialog dengan Gerindra maupun Prabowo. Karena PKS sudah menyatakan secara terus terang dari awal bahwa ia mau masuk pemerintahan. Dan ia sudah lelah 10 tahun berada sebagai oposisi. Posisi yang kedua, PKS juga menyadari bahwa ia adalah partai pertama pemenang di DPRD DKI Jakarta. Tapi kenapa ia tidak punya daya pikat, ia tidak punya kekuatan ketimbang misalnya dengan Nasdem, dengan PKB yang nomor urutnya tidak 3 besar. Ini sangat memalukan bagi PKS. Dan yang berikutnya adalah posisi Aniesnya yang pasif. Dia tidak menyatakan dengan gamblang bahwa ia memang berkenan dengan Sohibul Iman ataupun Aman. Yang kedua, Anies juga melewati tenggat waktu yang dibilang oleh PKS dalam 4 Agustus untuk mencari rekannya. Dan yang ketiga adalah PKS ini juga dalam posisi yang dilematis. Kalau Nasdem menarik dukungan, maka kemungkinan PKS adalah menggandeng PDI Perjuangan. Lalu apa yang terjadi dengan PKS kalau menggandeng PDI Perjuangan dan Anies? Tentu yang dikhawatirkan oleh PKS bukan soal kemenangan DKI Jakartanya, tapi lagi-lagi ia tidak mendapatkan kans, tidak mendapatkan kesempatan berada di pemerintahan. Karena itulah PKS, saya membaca ia buru-buru melepaskan sinyal mendukung dari Edi Rahmadi di Sumut dengan menyatakan ia mendukung Bobi Nasution dengan pragmatis, politik pragmatis demi bergabung di pemerintahan. Karena ia menyatakan Pak Prabowo dan Gerindra menginginkan 8 partai politik yang berada di parlemen bergabung di pemerintahan. Dan inilah posisinya bahwa PKS sedang dalam bahasa sarkas sedang genit-genit supaya dapat jabatan. Realnya PKS itu malah berharap Anies ini bisa mewujudkan keinginan PKS menggandeng Nasdem dan PKB. Tapi inilah keuntungan dari Prabowo. Pemilihan kepala daerah dilakukan November. Sedangkan pelantikan dari presiden itu adalah dilakukan di Oktober. Agustus adalah pasangan calon. Artinya, tawar-menawar kursi kabinet ada di dalam dan bisa diproses. Siapa yang loyal, siapa yang mau nurut, dia mendapatkan kursi. Ini yang membuat PKS tidak bisa tidur. Mendukung Anies, melepaskan kans, melepaskan kue-kue kekuasaan dan logistik dan biaya untuk membangun partai, atau dia mendukung Anies, mengabaikan pemerintahan, tidak mendapatkan kue kekuasaan, tapi dengan catatan PKS tidak pernah bisa berbicara banyak di level nasional. Oke, ini masih artinya Bang Efriza belum final juga apakah nanti PKS ini tetap membawa Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta atau arahnya justru peluangnya lebih besar PKS juga pasti akan meninggalkan Anies Baswedan demi bersama dengan Kim Plus atau pemerintahan mendatang, Bang Efriza? Iya, kalau ditanya apakah sudah final, saya rasa belum. Dan kita bisa melihat bagaimana PKS ini sedang lagi mencuri-curi perhatian, dan itulah yang dilakukan oleh PKS. Bahwa contoh saja, ia pernah melakukan itu ketika Anies lagi-lagi direkayasa lah bahasanya dalam tanda kutip bahwa Anies akan dijegal. Nyata-nyatanya PKS mendukung Anies. Waktu itu PKS juga menyatakan bahwa ia tidak mendukung Anies. Ia ingin menyodorkan calon dari internal PKS. Nyata-nyatanya
ia malah mendukung Anies. Bahkan kandidat dari PKS yang harusnya sebagai cagup malah ditaruh di cawagup. Artinya dari Pilpres itu kita bisa belajar bahwa PKS ini memang sekedar mencari muka, mencari perhatian, mencari eksistensi, dan mencari diliput oleh media. Bahwa Ya. PKS ini menarik, dan branding seperti ini yang sudah dilakukan oleh PKS di daerah-daerah, supaya ia menjadi menarik. Padahal, kalau berbicara kadernya itulah yang tidak menjual, Hmm. partainya itu yang kurang berbobot dari sisi ideologis maupun dari sisi kedekatan dengan masyarakat. Beda dengan Partai Islam NU maupun Muhammadiyah. Ini yang tidak disadari oleh PKS. Maka branding PKS hanya satu. Bagaimana ia selalu melempar Anies dijegal untuk menguatkan posisi Anies, menguatkan branding politiknya PKS, dan yang ketiga, supaya ia bisa didapatkan kursi menteri, dan kalau melawan kotak kosong, yang malu adalah Gerindra dan Prabowo. Kalau kalah, mereka yang malu. Kalaupun mengajak PKS menjegal Anies, mereka pula yang malu dari pembicaraan publik, dari sentimen negatif publik. Lalu siapa yang diuntungkan? PKS. Dan inilah taktik PKS yang saya bilang dalam tanda kutip licik, tapi inilah strategi politik yang licik ataupun tidak, yang penting kepentingan bisa diambil. Oke, tapi persoalannya kemudian Bang Efriza, PKS kan tidak bisa maju sendiri begitu kan, karena kursinya masih kurang 4 kursi kalau dari perolehan kursi di DPRD begitu. Kalau nanti kemudian PKS ini membersamai Anies Baswedan, tampaknya kan masih sulit sekali untuk bisa menemukan siapa partai yang bisa mengisi 4 kekosongan kursi untuk kemudian Anies Baswedan bisa maju di Pilkada DKI Jakarta, Bang. Iya, kalau berbicara seperti itu, saya yakin PKS itu sudah mengunci, Mbak. Karena PDI Perjuangan ini satu-satunya yang menolak di pemerintahan, Hmm. menolak bergabung dengan Kim. Artinya, PKS ini memang sedang berusaha untuk satu sisi dia berada di pemerintahan, sisi yang lain dia juga ingin PDI Perjuangan ini benar-benar berjuang untuk PKS. Ya. Jadinya, kalau PDI Perjuangan yang maju, PDI Perjuangan yang memplot keinginan PKS, maka apa yang terjadi? PDI Perjuangan bisa jadi mengalah, dan akhirnya pasangan aman itu benar-benar aman. Malah PDI Perjuangan yang tidak bisa menawarkan kursi cawagup. Dan inilah yang saya bilang, strategi politik PKS untuk mengunci bagaimana pemerintahan ini, bagaimana Prabowo dan Gerindra ini meyakini bahwa Anies ini akan dijegal, RK akan melawan kotak kosong, PKS mendapatkan cawagup, dan kemudian yang menang adalah Kim. Itulah yang diharapkan oleh PKS. Tapi di sisi yang lain PKS tahu, kalau tidak diterima di pemerintahan, tidak mau Gerindra maupun Prabowo memberikan kursi atau membicarakan koalisi dengan PKS yang menguntungkan PKS maupun di Cawagup nantinya, tentunya harapan terbesar masih punya. Poin sekocinya masih punya, yaitu bersama dengan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan pasti dalam kondisi yang kepepet, ia rela mendukung Anies maupun Sohibul Iman. Dengan catatan bahwa Anies memang bisa mengalahkan Kim, dan berharap bahwa pasangan RK adalah Kaisang, karena di sanalah libido ataupun hasrat tinggi dari PDI Perjuangan untuk mengalahkan Jokowi dan keluarganya. Oke, sudah ada 2 pergerakan dari PKS yang artinya nanti sama-sama bisa menguntungkan juga bagi PKS jika bersama Anies akan dibersamai oleh PDIP, namun juga kemudian meninggalkan Anies bisa juga masuk ke pemerintahan seperti itu. Ini kita berandai atau yang kemudian kemungkinan paling buruk begitu ya, Bang Efriza, apabila memang Anies Baswedan nanti tidak dibersamai oleh PKS atau ditinggalkan oleh PKS demi keuntungan yang didapatkan PKS di pemerintahan begitu ya. Apakah kemudian masih ada kans bahwa Anies Baswedan ini akan diusung oleh partai lain untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta, Bang? Iya, kalau melihat hal tersebut, bisa jadi nanti yang terjadi adalah Kim ini tidak solid.
Kim Plus itu pada dasarnya adalah obesitas yang mengundang penyakit di dalam. Hmm. Kalau dipaksakan, yang terjadi adalah sebuah penyakit. Bisa jadi PAN yang memilih bergabung dengan PDI Perjuangan atau Nasdem dan PKB yang juga memilih berhasrat dengan PDI Perjuangan. Kalau Demokrat tidak mungkin. Kalau Ya. Golkar saya rasa dia juga tidak mungkin. Kalau seandainya ia memang fokusnya kepada Ridwan Kamil. Tapi kalau posisi PLT-nya nanti beralih, bisa jadi malah Kim ini yang babak belur ketika Hmm. memikirkan siapa calon yang harus dilawan oleh Anies Baswedan. Jadi kalau saya lihat, kecenderungan terbesar memang kalau Kim akan memaksakan Ridwan Kamil mengunci Golkar ketika PLT terbentuk, tapi posisi berikutnya adalah Anies ini. Anies saya yakin tidak akan bisa, tidak dapat melanjutkan untuk menjadi cagup. Karena apa? Kalau ini yang dilakukan, kemunduran demokrasi yang terjadi. Dan Kim pun akan dianggap bahwa Prabowo dan Pak Jokowi ini sudah merencanakan siasat licik, siasat buruk dengan memundurkan demokrasi dari rakyat, demokrasi oleh rakyat ini dimundurkan menjadi partikresi atau demokrasi oleh partai politik. Hmm. Dan kotak kosong ini bisa jadi adalah luapan kekesalan dari masyarakat karena mereka bukannya diberikan lawan yang setimpal, elektabilitasnya tinggi, tapi mereka dikerjai dengan suruh memilih antara RK dan kotak kosong. Saya yakin hal ini pun diperhitungkan dan saya yakin juga Anies akan bergerak ke PDI Perjuangan kalau memang PKS masuk ke sana. Anies bergerak ke PDI Perjuangan, partai lain yang berpikir ulang. Toh mereka sudah mendapatkan keuntungan dengan Kim. Mereka seandainya membelot pun, mereka akan untung. Contoh misalnya PAN membelot, PAN juga akan untung dengan tetap mendapatkan kursi menteri. Sementara kalau yang membelotnya PKB dan Nasdem, mereka masih mikir-mikir. Tapi kalau PKB, kita jangan pernah abaikan. PKB ini adalah Caimin selalu punya cara cerdik bagaimana ia bisa selalu kakinya berada di pemerintahan, tapi ia juga tidak pernah dianggap membelot. Ketika di 2024 kemarin di Pilpres, ia menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Seperti itu, Mbak, strategi politik atau permainan politik yang bisa terjadi. Oke, baik Bang Efriza. Artinya untuk melawan kotak kosong ini bisa merugikan juga bagi Kim Plus, bisa merugikan juga bagi pencalonan Ridwan Kamil. Tapi yang kemudian peluang yang dibuka selain melawan kotak kosong, begitu apabila Anies Baswedan ditahan untuk tidak bisa maju di Pilgub Jakarta, Bang Efriza, adalah bagaimana nantinya RK akan melawan calon independen, begitu, calon yang memang bukan berasal dari partai. Apakah kemudian situasi ini juga bisa terjadi di Pilkada Jakarta, Bang? Ya, untuk melawan calon independen bisa saja terjadi, tapi calon independen ini sangat butuh kursi atau dalam arti dia butuh dibantu. Bagaimana ia memplot atau mendapatkan sekitar 500 ribuan masyarakat dan dia pun sudah memahami situasinya, masyarakat itu tidak tertarik dengan calon independen dan masyarakat itu lebih tertarik antara Anies atau Ahok. Jadi, kalau mau mendesain bukan Anies, salah satu caranya adalah mendorong PDI Perjuangan untuk memajukan Ahok. Ahok bertarung dengan RK. Namun, PDI Perjuangan tahu kalau Ahok dengan RK, posisinya PDI Perjuangan memahami bisa jadi memang kemenangan RK yang lebih kuat ketimbang RK bertarung melawan tadi Anies Baswedan. Kenapa? Karena RK dengan Anies ini adalah satu warna bentuknya dalam arti komunikasi politiknya sama-sama soft, sama-sama bagus bahasanya, dan dia juga punya magnet bagaimana menawarkan gagasan. Sementara kalau Ahok, kita tahu dia sangat temperamen, dia menawarkan gagasannya dengan penuh luapan emosi. Dan ini bisa jadi sisi yang diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Bukan sekedar bahwa Ahok ini ada noda, tapi respon masyarakat, sentimen masyarakat bisa saja negatif kepada Ahok.
dibandingkan kepada Ridwan Kamil. Jadi saya melihat PDI Perjuangan ini yang berusaha kalau PKS berada di dalam pemerintahan, maka Anieslah yang didorong untuk masuk di PDI Perjuangan. Dan bisa jadi Anies juga sudah menyatakan ia ada kepikiran membuka opsi untuk menjadi anggota partai politik. Dan anggota partai politik yang paling menarik selama ini ketika orang tidak menjabat adalah masuk di PDI Perjuangan. Jadi bisa kemungkinannya Anies kalau memang benar-benar patah hati, mutung maupun kecewa dengan PKS, maka asumsinya lebih baik Anies membranding dirinya dengan PDI Perjuangan menjadi nasionalis, menjadi orang yang dilulukan oleh wong cilik, dan Anies malah bisa membesar bersama dengan PDI Perjuangan karena mereka menjadi citra dari simbol oposisi pemerintahan, citra dari simbol magnet pemerintahan itu. Dan ini saya rasa lebih mengkhawatirkan ketimbang membiarkan Ridwan Kamil bertarung dengan Anies Baswedan non-partai, ketimbang Anies Baswedan diplot oleh PDI Perjuangan, dikuatkan oleh PDI Perjuangan kakinya, dan kemudian obesitas di dalam Kim. Ini yang lebih mengkhawatirkan. Kim bisa jadi, bisa dikalahkan oleh Anies dengan manuver yang sangat cerdik dari Anies dan PDI Perjuangan. Oke, kan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta artinya bisa dipastikan belum kandas sampai saat ini karena berbagai cara masih bisa dilakukan ya Bang Efriza ya. Entah itu nanti Anies bersama dengan PKS atau justru ada gejolak yang terjadi dan Anies bisa berpeluang untuk maju dan diusung oleh PDI Perjuangan. Bagaimana kemudian peluang kemenangan dari Ridwan Kamil, Bang Efriza? Apakah kemudian sosok wakil gubernur juga masih dibutuhkan oleh seorang Ridwan Kamil untuk bisa mengangkat namanya juga dan dipilih oleh warga Jakarta secara keseluruhan? Iya, jelas Ridwan Kamil sangat membutuhkan sosok wakil gubernurnya. Kenapa? Karena wakil gubernurnya ini yang harus dicari adalah yang menguntungkan secara insentif elektoral. Yang kedua, ia benar-benar diperhitungkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, ia menjadi figur baru, menjadi magnet baru yang memang masyarakat itu semakin percaya duet pasangan ini akan menjadi pasangan yang paling bisa diharapkan untuk memajukan DKI Jakarta. Karena apa? Elektabilitas RK ini masih di bawah Ahok dan masih di bawahnya Anies Baswedan, lebih jauh dengan Anies Baswedan. Dan ini artinya apa? RK tidak harus mencari pasangan yang benar-benar kuat dari segi elektabilitas, dari segi penerimaan publik, baik populer maupun disukai. Dan yang ketiga, sosok ini harus bisa mencuri perhatian publik dengan gagasannya ataupun dengan kehadirannya, tapi publik sudah bersimpatik. Beda kalau seandainya RK menggandeng Kaisang, bisa jadi ini malah kemerosotan situasi perpolitikan. Karena ketika gonjang-ganjing kota kosong ini hadir, penjegalan Anies ini hadir kuat, di DKI Jakarta yang masyarakatnya rata-rata berpendidikan tinggi, bisa jadi mereka memungkinkan melakukan manuver melawan pemerintahan. Dan ini adalah kesempatan memberikan kemenangan kepada Gibran dan mengalahkan Kaisang. Ini adalah suatu hal yang saya rasa sangat diperhitungkan sekali oleh Pak Jokowi, Kaisang maupun Kim. Jangan sampai RK dimajukan hanya untuk kalah, dan kalah pertama kali karena dipasangkan oleh Kaisang. Harus ada sosok yang kemudian bisa mengangkat seorang Ridwan Kamil agar bisa mendapatkan simpatik ya Bang Efriza ya dari masyarakat Jakarta untuk kemudian bisa dipilih dan maju sebagai gubernur di DKI Jakarta sendiri. Terakhir Bang Efriza, ini kan kans Anies Baswedan artinya belum tertutup begitu ya. Apabila memang nanti PKS ini masih belum jelas apakah membersamai Anies Baswedan atau tidak, apabila memang PDIP yang bisa membersamai Anies Baswedan, arahnya akan seperti apa? Apakah kemudian nanti Anies Baswedan dipasangkan dengan calon dari PDIP untuk posisi cawagup atau justru akan ada partai lain juga yang bisa masuk, Bang? Ya, kalau melihat kans tersebut, saya rasa PKS
pada dasarnya sedang memikirkan opsi bersama dengan PDI Perjuangan. Karena PKS pada dasarnya ini sebenarnya juga khawatir kalau ia selalu memplot aman, Anies dan satu lagi dengan Sohibul Iman berpasangan ini, yang dikhawatirkan oleh PKS adalah munculnya calon ketiga. Poros ketiga ini yang sangat dikhawatirkan oleh PKS. Maka isu yang dimainkan oleh PKS adalah hubungan buruk dengan Anies. Isu yang dimainkan oleh PKS adalah bahwa Anies melampaui tenggat waktu untuk menggandeng kawan-kawan lainnya. Kenapa hal ini dilakukan oleh PKS? Tujuannya jelas bahwa PKS ini ingin menghancurkan impian dari Kim untuk membangun poros ketiga. Yang kedua, dia juga ingin supaya PDI Perjuangan bisa menjadi cadangan ketika memang tidak bisa menarik PKB dan Nasdem. Satu-satunya cara ketika tidak masuk di pemerintahan, maka PKS harus berani untuk bersama dengan PDI Perjuangan. Artinya, wajahnya Pilkada DKI Jakarta ini akan menjadi barometer. Apakah pemerintahan Prabowo Gibran ada oposisi atau tidak? Kalau PKS dibuang oleh pemerintahan, maka apa yang terjadi? Oposisi itu dimiliki oleh PDI Perjuangan. Dengan asumsi dari partai lain mendukung Anies Baswedan. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai meledak kekecewaan masyarakat, mengganggu pemerintahan Pak Jokowi, mengganggu pelantikan dari Prabowo Subianto nantinya, juga mengganggu konstelasi politik. Kalau dibiarkan kotak kosong, dibiarkan calon tunggal, dan dijegalnya Anies. Ini akan menjadi sebuah bukan kemunduran demokrasi saja, tapi sebuah kemerosotan dan suramnya demokrasi Indonesia. Kita menghadapi 5 tahun ke depan, dari 2024 sampai 2029. Dan ini malah menunjukkan bahwa demokrasi rakyat sedang dibajak oleh para elit. Dan ini mengkhawatirkan malah kalau seandainya ini terjadi. Jadi saya rasa inilah strategi-strategi yang coba dimainkan oleh PKS, coba dibawa oleh PKS, didiamkan oleh Anies, dan ditunggu oleh PDI Perjuangan. Kenapa? Tujuannya satu, supaya oposisi ini semakin dilihat dibutuhkan oleh masyarakat, dan semakin membuka kedok bahwa pemerintahan ini terlalu pragmatis jika terjadi kotak kosong. Dan ini desain yang berbahaya di balik fenomenalnya kotak kosong atau calon tunggal yang malah diyakini masyarakat bisa menyerang balik, bisa bermanuver mengalahkan pemerintahan. Oke, baik Bang Efriza, terima kasih banyak, luar biasa sekali bagaimana kemudian nantinya kita akan sama-sama mengamati pergerakan Anies Baswedan, PKS, kemudian Kim Plus, dan juga wakil yang akan dipersamai oleh Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta akhir Agustus nanti. Sudah mulai pendaftaran seperti itu ya. Melihat situasi di Pilkada Jakarta yang beberapa kali sempat kita singgung, setelah yang terbaru saat ini adalah informasi bahwa sepertinya situasinya Anies Baswedan semakin sulit begitu untuk bisa maju dalam Pilkada DKI Jakarta, mengingat pergerakan yang ada adalah PKS justru terlibat komunikasi begitu ya bersama dengan kubu lawan setelah mendeklarasikan Anies Baswedan. Saya ingin minta pengantar dari Bang Efriza, silahkan. Ya, Mbak Nila, ada hal menarik yang memang kita tidak bisa membaca dari PKS dengan melakukan hubungan ataupun pernyataan-pernyataan PKS ini secara real. Kita menyatakan bahwa Pak Anies ini sudah selesai dan Pak Anies adalah situasinya tidak jadi cagup atau digagalkan. Karena PKS ini punya gaya yang kebetulan di daerah Depok saja, tempat saya, contoh kecil saja, dia selalu mengusik Muhammad Idris misalnya, bahwa ia tidak dicalonkan oleh PKS, ia tidak didorong. Tapi nyata-nyatanya itu adalah bentuk PKS untuk menaikkan posisi tawarnya. Dan apa yang terjadi dengan di DKI Jakarta? Saya rasa DKI Jakarta sama. PKS ini ingin menaikkan posisi tawarnya. Ia ingin membuka ruang dialog dengan Gerindra maupun Prabowo.
Karena PKS sudah menyatakan secara terus terang dari awal bahwa ia mau masuk pemerintahan dan ia sudah lelah 10 tahun berada sebagai oposisi. Posisi yang kedua, PKS juga menyadari bahwa ia adalah partai pertama pemenang di DPRD DKI Jakarta. Tapi kenapa ia tidak punya daya pikat, ia tidak punya kekuatan ketimbang misalnya dengan Nasdem, dengan PKB yang nomor urutnya tidak 3 besar. Ini sangat memalukan bagi PKS. Dan yang berikutnya adalah posisi Aniesnya yang pasif. Dia tidak menyatakan dengan gamblang bahwa ia memang berkenan dengan Sohibul Iman ataupun aman. Yang kedua, Anies juga melewati tenggat waktu yang dibilang oleh PKS dalam 4 Agustus untuk mencari rekannya. Dan yang ketiga adalah PKS ini juga dalam posisi yang dilematis. Kalau Nasdem menarik dukungan, maka kemungkinan PKS adalah menggandeng PDI Perjuangan. Lalu apa yang terjadi dengan PKS kalau menggandeng PDI Perjuangan dan Anies? Tentu yang dikhawatirkan oleh PKS bukan soal kemenangan DKI Jakartanya, tapi lagi-lagi ia tidak mendapatkan kans, tidak mendapatkan kesempatan berada di pemerintahan. Karena itulah PKS, saya membaca ia buru-buru melepaskan sinyal mendukung dari Edi Rahmadi di Sumut dengan menyatakan ia mendukung Bobi Nasution dengan pragmatis, politik pragmatis demi bergabung di pemerintahan. Karena ia menyatakan Pak Prabowo dan Gerindra menginginkan 8 partai politik yang berada di parlemen bergabung di pemerintahan. Dan inilah posisinya bahwa PKS sedang dalam bahasa sarkas sedang genit-genit supaya dapat jabatan. Realnya PKS itu malah berharap Anies ini bisa mewujudkan keinginan PKS menggandeng Nasdem dan PKB. Tapi inilah keuntungan dari Prabowo. Pemilihan kepala daerah dilakukan PKS itu sudah mengunci, Mbak. Karena PDI Perjuangan ini satu-satunya yang menolak di pemerintahan. Menolak bergabung dengan Kim. Artinya PKS ini memang sedang berusaha untuk satu sisi dia berada di pemerintahan, sisi yang lain dia juga ingin PDI Perjuangan ini benar-benar berjuang untuk PKS. Ya. Jadinya kalau PDI Perjuangan yang maju, PDI Perjuangan yang memplot keinginan PKS, maka apa yang terjadi? PDI Perjuangan bisa jadi mengalah dan akhirnya pasangan aman itu benar-benar aman. Malah PDI Perjuangan yang tidak bisa menawarkan kursi cawagup. Dan inilah yang saya bilang strategi politik PKS untuk mengunci bagaimana pemerintahan ini, bagaimana Prabowo dan Gerindra ini meyakini bahwa Anies ini akan dijegal, RK akan melawan kota kosong, PKS mendapatkan cawagup, dan kemudian yang menang adalah Kim. Itulah yang diharapkan oleh PKS. Tapi di sisi yang lain PKS tahu, kalau tidak diterima di pemerintahan, tidak mau Gerindra maupun Prabowo memberikan kursi atau membicarakan koalisi dengan PKS yang menguntungkan PKS maupun di cawagup nantinya, tentunya harapan terbesar masih punya poin sekocinya masih punya, yaitu bersama dengan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan pasti dalam kondisi yang kepepet, ia rela mendukung Anies maupun Sohibul Iman. Dengan catatan bahwa Anies memang bisa mengalahkan Kim dan berharap bahwa pasangan RK adalah Kaisang, karena di sanalah libido ataupun hasrat tinggi dari PDI Perjuangan untuk mengalahkan Jokowi dan keluarganya. Oke, sudah ada 2 pergerakan dari PKS yang artinya nanti sama-sama bisa menguntungkan juga bagi PKS jika bersama Anies akan dibersamai oleh PDIP, namun juga kemudian meninggalkan Anies bisa juga masuk ke pemerintahan seperti itu. Ini kita berandai atau yang kemudian kemungkinan paling buruk begitu ya, Bang Efriza, apabila memang Anies Baswedan nanti tidak dibersamai oleh PKS
atau ditinggalkan oleh PKS demi keuntungan yang didapatkan PKS di pemerintahan begitu ya. Apakah kemudian masih ada kans bahwa Anies Baswedan ini akan diusung oleh partai lain untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta, Bang? Iya, kalau melihat hal tersebut, bisa jadi nanti yang terjadi adalah Kim ini tidak solid. Ya. Kim plus itu pada dasarnya adalah obesitas yang mengundang penyakit di dalam. Hmm. Kalau dipaksakan, yang terjadi adalah sebuah penyakit. Bisa jadi PAN yang memilih bergabung dengan PDI Perjuangan atau Nasdem dan PKB yang juga memilih berhasrat dengan PDI Perjuangan. Kalau Demokrat tidak mungkin. Kalau Ya. Golkar, saya rasa dia juga tidak mungkin. Kalau seandainya ia memang fokusnya kepada Ridwan Kamil. Tapi kalau posisi PLT-nya nanti beralih, bisa jadi malah Kim ini yang babak belur ketika memikirkan siapa calon yang harus dilawan oleh Anies Baswedan. Jadi kalau saya lihat, kecenderungan terbesar memang kalau Kim akan memaksakan Ridwan Kamil mengunci Golkar ketika PLT terbentuk, tapi posisi berikutnya adalah Anies ini. Anies saya yakin tidak akan bisa, tidak dapat melanjutkan untuk menjadi cagup. Karena apa? Kalau ini yang dilakukan, kemunduran demokrasi yang terjadi. Dan Kim pun akan dianggap bahwa Prabowo dan Pak Jokowi ini sudah merencanakan siasat licik, siasat buruk dengan memundurkan demokrasi dari rakyat, demokrasi oleh rakyat ini dimundurkan menjadi partikrasi atau demokrasi oleh partai politik. Dan kotak kosong ini bisa jadi adalah luapan kekesalan dari masyarakat karena mereka bukannya diberikan lawan yang setimpal, elektabilitasnya tinggi, tapi mereka dikerjai dengan suruh memilih antara RK dan kotak kosong. Saya yakin hal ini pun diperhitungkan dan saya yakin juga Anies akan bergerak ke PDI Perjuangan kalau memang PKS masuk ke sana. Anies bergerak ke PDI Perjuangan, partai lain yang berpikir ulang. Toh mereka sudah mendapatkan keuntungan dengan Kim. Mereka seandainya membelot pun, mereka akan untung. Contoh misalnya PAN membelot. PAN juga akan untung dengan tetap mendapatkan kursi menteri. Sementara kalau yang membelotnya PKB dan Nasdem, mereka masih mikir-mikir. Tapi kalau PKB, kita jangan pernah abaikan. PKB ini adalah Caimin selalu punya cara cerdik bagaimana ia bisa selalu kakinya berada di pemerintahan, tapi ia juga tidak pernah dianggap membelot. Ketika di 2024 kemarin di Pilpres, ia menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Seperti itu, Mbak, strategi politik atau permainan politik yang bisa terjadi. Oke, baik Bang Efriza. Artinya untuk melawan kotak kosong ini bisa merugikan juga bagi Kim Plus, bisa merugikan juga bagi pencalonan Ridwan Kamil. Tapi yang kemudian peluang yang dibuka selain melawan kotak kosong begitu apabila Anies Baswedan ditahan untuk tidak bisa maju di Pilgub Jakarta, Bang Efriza, adalah bagaimana nantinya RK akan melawan calon independen begitu, calon yang memang bukan berasal dari partai. Apakah kemudian situasi ini juga bisa terjadi di Pilkada Jakarta, Bang? Iya. Untuk melawan calon independen bisa saja terjadi, tapi calon independen ini sangat butuh kursi atau dalam arti dia butuh dibantu. Bagaimana ia memplot atau mendapatkan sekitar 500 ribuan masyarakat dan dia pun sudah memahami situasinya, masyarakat itu tidak tertarik dengan calon independen dan masyarakat itu lebih tertarik antara Anies atau Ahok. Jadi, kalau mau mendesain bukan Anies, salah satu caranya adalah mendorong PDI Perjuangan untuk memajukan Ahok. Ahok bertarung dengan RK. Namun, PDI Perjuangan tahu kalau Ahok dengan RK, posisinya PDI Perjuangan memahami bisa jadi memang kemenangan RK yang lebih kuat ketimbang RK bertarung melawan tadi Anies Baswedan. Kenapa? Karena RK dengan Anies ini adalah satu warna bentuknya dalam arti komunikasi politiknya sama-sama soft, sama-sama bagus bahasanya dan dia juga punya magnet bagaimana menawarkan gagasan.
Sementara kalau Ahok, kita tahu dia sangat temperamen, dia menawarkan gagasannya dengan penuh luapan emosi. Dan ini bisa jadi sisi yang diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Bukan sekedar bahwa Ahok ini ada noda, tapi respon masyarakat, sentimen masyarakat bisa saja negatif kepada Ahok dibandingkan kepada Ridwan Kamil. Jadi saya melihat PDI Perjuangan ini yang berusaha kalau PKS berada di dalam pemerintahan, maka Anieslah yang didorong untuk masuk di PDI Perjuangan. Dan bisa jadi Anies juga sudah menyatakan ia ada kepikiran membuka opsi untuk menjadi anggota partai politik. Dan anggota partai politik yang paling menarik selama ini ketika orang tidak menjabat adalah masuk di PDI Perjuangan. Jadi bisa kemungkinannya Anies kalau memang benar-benar patah hati, mutung maupun kecewa dengan PKS, maka asumsinya lebih baik Anies membranding dirinya dengan PDI Perjuangan menjadi nasionalis, menjadi orang yang dilulukan oleh Wong Cilik, dan Anies malah bisa membesar bersama dengan PDI Perjuangan karena mereka menjadi citra dari simbol oposisi pemerintahan, citra dari simbol magnet pemerintahan itu. Dan ini saya rasa lebih mengkhawatirkan ketimbang membiarkan Ridwan Kamil bertarung dengan Anies Baswedan non-partai, ketimbang Anies Baswedan diplot oleh PDI Perjuangan, dikuatkan oleh PDI Perjuangan kakinya, dan kemudian obesitas di dalam Kim. Ini yang lebih mengkhawatirkan. Kim bisa jadi, bisa dikalahkan oleh Anies dengan manuver yang sangat cerdik dari Anies dan PDI Perjuangan. Oke, kan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta artinya bisa dipastikan belum kandas sampai saat ini karena berbagai cara masih bisa dilakukan ya Bang Efriza ya. Entah itu nanti Anies bersama dengan PKS atau justru ada gejolak yang terjadi dan Anies bisa berpeluang untuk maju dan diusung oleh PDI Perjuangan. Bagaimana kemudian peluang kemenangan dari Ridwan Kamil, Bang Efriza? Apakah kemudian sosok wakil gubernur juga masih dibutuhkan oleh seorang Ridwan Kamil untuk bisa mengangkat namanya juga dan dipilih oleh warga Jakarta secara keseluruhan? Iya, jelas Ridwan Kamil sangat membutuhkan sosok wakil gubernurnya. Kenapa? Karena wakil gubernurnya ini yang harus dicari adalah yang menguntungkan secara insentif elektoral. Yang kedua, ia benar-benar diperhitungkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, ia menjadi figur baru, menjadi magnet baru yang memang masyarakat itu semakin percaya duet pasangan ini akan menjadi pasangan yang paling bisa diharapkan untuk memajukan DKI Jakarta. Karena apa? Elektabilitas RK ini masih di bawah Ahok dan masih di bawahnya Anies Baswedan, lebih jauh dengan Anies Baswedan. Dan ini artinya apa? RK tidak harus mencari pasangan yang benar-benar kuat dari segi elektabilitas, dari segi penerimaan publik, baik populer maupun disukai. Dan yang ketiga, sosok ini harus bisa mencuri perhatian publik dengan gagasannya ataupun dengan kehadirannya, tapi publik sudah bersimpatik. Beda kalau seandainya RK menggandeng Kaisang, bisa jadi ini malah kemerosotan situasi perpolitikan. Karena ketika gonjang-ganjing kota kosong ini hadir, penjegalan Anies ini hadir kuat, di DKI Jakarta yang masyarakatnya rata-rata berpendidikan tinggi, bisa jadi mereka memungkinkan melakukan manuver melawan pemerintahan. Dan ini adalah kesempatan memberikan kemenangan kepada Gibran dan mengalahkan Kaisang. Ini adalah suatu hal yang saya rasa sangat diperhitungkan sekali oleh Pak Jokowi, Kaisang maupun Kim. Jangan sampai RK dimajukan hanya untuk kalah, dan kalah pertama kali karena dipasangkan oleh Kaisang. Harus ada sosok yang kemudian bisa mengangkat seorang Ridwan Kamil agar bisa mendapatkan simpatik ya Bang Efriza ya dari masyarakat Jakarta untuk kemudian bisa
dipilih dan maju sebagai gubernur di DKI Jakarta sendiri. Terakhir, Bang Efriza, ini kan kans Anies Baswedan artinya belum tertutup begitu ya. Apabila memang nanti PKS ini masih belum jelas apakah membersamai Anies Baswedan atau tidak, apabila memang PDIP yang bisa membersamai Anies Baswedan, arahnya akan seperti apa? Apakah kemudian nanti Anies Baswedan dipasangkan dengan calon dari PDIP untuk posisi cawagup atau justru akan ada partai lain juga yang bisa masuk, Bang? Ya, kalau melihat kans tersebut, saya rasa PKS pada dasarnya sedang memikirkan opsi bersama dengan PDI Perjuangan. Karena PKS pada dasarnya ini sebenarnya juga khawatir kalau ia selalu memplot aman, Anies dan satu lagi dengan Sohibul Iman, berpasangan ini, yang dikhawatirkan oleh PKS adalah munculnya calon ketiga. Poros ketiga ini yang sangat dikhawatirkan oleh PKS. Maka isu yang dimainkan oleh PKS adalah hubungan buruk dengan Anies. Isu yang dimainkan oleh PKS adalah bahwa Anies melampaui tenggat waktu untuk menggandeng kawan-kawan lainnya. Kenapa hal ini dilakukan oleh PKS? Tujuannya jelas bahwa PKS ini ingin menghancurkan impian dari Kim untuk membangun poros ketiga. Yang kedua, dia juga ingin supaya PDI Perjuangan bisa menjadi cadangan ketika memang tidak bisa menarik PKB dan Nasdem. Satu-satunya cara ketika tidak masuk di pemerintahan, maka PKS harus berani untuk bersama dengan PDI Perjuangan. Artinya, wajahnya Pilkada DKI Jakarta ini akan menjadi barometer. Apakah pemerintahan Prabowo Gibran ada oposisi atau tidak? Kalau PKS dibuang oleh pemerintahan, maka apa yang terjadi? Oposisi itu dimiliki oleh PDI Perjuangan. Dengan asumsi dari partai lain mendukung Anies Baswedan. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai meledak kekecewaan masyarakat, mengganggu pemerintahan Pak Jokowi, mengganggu pelantikan dari Prabowo Subianto nantinya, juga mengganggu konstelasi politik. Kalau dibiarkan kotak kosong, dibiarkan calon tunggal, dan dijegalnya Anies. Ini akan menjadi sebuah bukan kemunduran demokrasi saja, tapi sebuah kemerosotan dan suramnya demokrasi Indonesia. Kita menghadapi 5 tahun ke depan, dari 2024 sampai 2029. Dan ini malah menunjukkan bahwa demokrasi rakyat sedang dibajak oleh para elit. Dan ini mengkhawatirkan malah kalau seandainya ini terjadi. Jadi saya rasa inilah strategi-strategi yang coba dimainkan oleh PKS, coba dibawa oleh PKS, didiamkan oleh Anies, dan ditunggu oleh PDI Perjuangan. Kenapa? Tujuannya satu, supaya oposisi ini semakin dilihat dibutuhkan oleh masyarakat, dan semakin membuka kedok bahwa pemerintahan ini terlalu pragmatis jika terjadi kotak kosong. Dan ini desain yang berbahaya di balik fenomenalnya kotak kosong atau calon tunggal yang malah diyakini masyarakat bisa menyerang balik, bisa bermanuver mengalahkan pemerintahan. Oke, baik Bang Efriza, terima kasih banyak, luar biasa sekali bagaimana kemudian nantinya kita akan sama-sama mengamati pergerakan Anies Baswedan, PKS, kemudian Kim Plus, dan juga wakil yang akan dipersamai oleh Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta akhir Agustus nanti. Sudah mulai pendaftaran seperti itu ya. Melihat situasi di Pilkada Jakarta yang beberapa kali sempat kita singgung, setelah yang terbaru saat ini adalah informasi bahwa sepertinya situasinya Anies Baswedan semakin sulit begitu untuk bisa maju dalam Pilkada DKI Jakarta, mengingat pergerakan yang ada adalah PKS justru terlibat komunikasi begitu ya bersama dengan kubu lawan setelah mendeklarasikan Anies Baswedan. Saya ingin minta pengantar dari Bang Efriza, silahkan. Ya, Mbak Nila, ada hal menarik yang memang kita tidak bisa membaca dari PKS dengan melakukan hubungan ataupun pernyataan-pernyataan PKS ini secara real. Kita menyatakan bahwa Pak Anies ini sudah selesai dan Pak Anies adalah situasinya tidak jadi cagup atau digagalkan. Karena PKS ini punya gaya yang
kebetulan di daerah Depok saja, tempat saya, contoh kecil saja, dia selalu mengusik Muhammad Idris misalnya, bahwa ia tidak dicalonkan oleh PKS, ia tidak didorong. Tapi nyata-nyatanya itu adalah bentuk PKS untuk menaikkan posisi tawarnya. Dan apa yang terjadi dengan di DKI Jakarta? Saya rasa DKI Jakarta sama. PKS ini ingin menaikkan posisi tawarnya. Ia ingin membuka ruang dialog dengan Gerindra maupun Prabowo. Karena PKS sudah menyatakan secara terus terang dari awal bahwa ia mau masuk pemerintahan. Dan ia sudah lelah 10 tahun berada sebagai oposisi. Posisi yang kedua, PKS juga menyadari bahwa ia adalah partai pertama pemenang di DPRD DKI Jakarta. Tapi kenapa ia tidak punya daya pikat, ia tidak punya kekuatan ketimbang misalnya dengan Nasdem, dengan PKB yang nomor urutnya tidak 3 besar. Ini sangat memalukan bagi PKS. Dan yang berikutnya adalah posisi Aniesnya yang pasif. Dia tidak menyatakan dengan gamblang bahwa ia memang berkenan dengan Sohibul Iman ataupun Aman. Yang kedua, Anies juga melewati tenggat waktu yang dibilang oleh PKS dalam 4 Agustus untuk mencari rekannya. Dan yang ketiga adalah PKS ini juga dalam posisi yang dilematis. Kalau Nasdem menarik dukungan, maka kemungkinan PKS adalah menggandeng PDI Perjuangan. Lalu apa yang terjadi dengan PKS kalau menggandeng PDI Perjuangan dan Anies? Tentu yang dikhawatirkan oleh PKS bukan soal kemenangan DKI Jakartanya, tapi lagi-lagi ia tidak mendapatkan kans, tidak mendapatkan kesempatan berada di pemerintahan. Karena itulah PKS, saya membaca ia buru-buru melepaskan sinyal mendukung dari Edi Rahmadi di Sumut dengan menyatakan ia mendukung Bobi Nasution dengan pragmatis, politik pragmatis demi bergabung di pemerintahan. Karena ia menyatakan Pak Prabowo dan Gerindra menginginkan 8 partai politik yang berada di parlemen bergabung di pemerintahan. Dan inilah posisinya bahwa PKS sedang dalam bahasa sarkas sedang genit-genit supaya dapat jabatan. Realnya PKS itu malah berharap Anies ini bisa mewujudkan keinginan PKS menggandeng Nasdem dan PKB. Tapi inilah keuntungan dari Prabowo. Pemilihan kepala daerah dilakukan November. Sedangkan pelantikan dari presiden itu adalah dilakukan di Oktober. Agustus adalah pasangan calon. Artinya, tawar-menawar kursi kabinet ada di dalam dan bisa diproses. Siapa yang loyal, siapa yang mau nurut, dia mendapatkan kursi. Ini yang membuat PKS tidak bisa tidur. Mendukung Anies, melepaskan kans, melepaskan kue-kue kekuasaan dan logistik dan biaya untuk membangun partai, atau dia mendukung Anies, mengabaikan pemerintahan, tidak mendapatkan kue kekuasaan, tapi dengan catatan PKS tidak pernah bisa berbicara banyak di level nasional. Oke, ini masih artinya Bang Efriza belum final juga apakah nanti PKS ini tetap membawa Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta atau arahnya justru peluangnya lebih besar PKS juga pasti akan meninggalkan Anies Baswedan demi bersama dengan Kim Plus atau pemerintahan mendatang, Bang Efriza? Iya, kalau ditanya apakah sudah final, saya rasa belum. Dan kita bisa melihat bagaimana PKS ini sedang lagi mencuri-curi perhatian, dan itulah yang dilakukan oleh PKS. Bahwa contoh saja, ia pernah melakukan itu ketika Anies lagi-lagi direkayasa lah bahasanya dalam tanda kutip bahwa Anies akan dijegal. Nyata-nyatanya PKS mendukung Anies. Ya. Waktu itu PKS juga menyatakan bahwa ia tidak mendukung Anies. Ia ingin menyodorkan calon dari internal PKS. Nyata-nyatanya ia malah mendukung Anies. Bahkan kandidat dari PKS yang harusnya sebagai cagup malah ditaruh di cawagup.
Artinya, dari Pilpres itu kita bisa belajar bahwa PKS ini memang sekedar mencari muka, mencari perhatian, mencari eksistensi, dan mencari diliput oleh media. Bahwa PKS ini menarik, dan branding seperti ini yang sudah dilakukan oleh PKS di daerah-daerah, supaya ia menjadi menarik. Padahal, kalau berbicara kadernya itulah yang tidak menjual. Partainya itu yang kurang berbobot dari sisi ideologis maupun dari sisi kedekatan dengan masyarakat. Beda dengan Partai Islam NU maupun Muhammadiyah. Ini yang tidak disadari oleh PKS. Maka branding PKS hanya satu. Bagaimana ia selalu melempar Anies dijegal untuk menguatkan posisi Anies, menguatkan branding politiknya PKS, dan yang ketiga, supaya ia bisa didapatkan kursi menteri, dan kalau melawan kotak kosong, yang malu adalah Gerindra dan Prabowo. Kalau kalah, mereka yang malu. Kalaupun mengajak PKS menjegal Anies, mereka pula yang malu dari pembicaraan publik, dari sentimen negatif publik. Lalu siapa yang diuntungkan? PKS. Dan inilah taktik PKS yang saya bilang dalam tanda kutip licik, tapi inilah strategi politik yang licik ataupun tidak, yang penting kepentingan bisa diambil. Oke, tapi persoalannya kemudian Bang Efriza, PKS kan tidak bisa maju sendiri begitu kan, karena kursinya masih kurang 4 kursi kalau dari perolehan kursi di DPRD begitu. Kalau nanti kemudian PKS ini membersamai Anies Baswedan, tampaknya kan masih sulit sekali untuk bisa menemukan siapa partai yang bisa mengisi 4 kekosongan kursi untuk kemudian Anies Baswedan bisa maju di Pilkada DKI Jakarta, Bang. Iya, kalau berbicara seperti itu, saya yakin PKS itu sudah mengunci, Mbak. Karena PDI Perjuangan ini satu-satunya yang menolak di pemerintahan, menolak bergabung dengan Kim. Artinya, PKS ini memang sedang berusaha untuk satu sisi, dia berada di pemerintahan, sisi yang lain, dia juga ingin PDI Perjuangan ini benar-benar berjuang untuk PKS. Jadinya, kalau PDI Perjuangan yang maju, PDI Perjuangan yang memplot keinginan PKS, maka apa yang terjadi? PDI Perjuangan bisa jadi mengalah, dan akhirnya pasangan aman itu benar-benar aman. Malah PDI Perjuangan yang tidak bisa menawarkan kursi cawagup. Dan inilah yang saya bilang, strategi politik PKS untuk mengunci bagaimana pemerintahan ini, bagaimana Prabowo dan Gerindra ini meyakini bahwa Anies ini akan dijegal, RK akan melawan kotak kosong, PKS mendapatkan cawagup, dan kemudian yang menang adalah Kim. Itulah yang diharapkan oleh PKS. Tapi di sisi yang lain PKS tahu, kalau tidak diterima di pemerintahan, tidak mau Gerindra maupun Prabowo memberikan kursi atau membicarakan koalisi dengan PKS yang menguntungkan PKS maupun di Cawagup nantinya, tentunya harapan terbesar masih punya, poin sekocinya masih punya, yaitu bersama dengan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan pasti dalam kondisi yang kepepet, ia rela mendukung Anies maupun Sohibul Iman. Dengan catatan bahwa Anies memang bisa mengalahkan Kim, dan berharap bahwa pasangan RK adalah Kaisang, karena di sanalah libido ataupun hasrat tinggi dari PDI Perjuangan untuk mengalahkan Jokowi dan keluarganya. Oke, sudah ada 2 pergerakan dari PKS yang artinya nanti sama-sama bisa menguntungkan juga bagi PKS jika bersama Anies akan dibersamai oleh PDIP, namun juga kemudian meninggalkan Anies bisa juga masuk ke pemerintahan seperti itu. Ini kita berandai atau yang kemudian kemungkinan paling buruk begitu ya, Bang Efriza, apabila memang Anies Baswedan nanti tidak dibersamai oleh PKS atau ditinggalkan oleh PKS demi keuntungan yang didapatkan PKS di pemerintahan begitu ya. Apakah kemudian masih ada kans bahwa Anies Baswedan ini akan diusung oleh partai lain untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta, Bang? Iya, kalau melihat hal tersebut, bisa jadi nanti yang terjadi adalah Kim ini tidak solid. Kim plus itu pada dasarnya adalah obesitas yang mengundang penyakit di dalam.
Kalau dipaksakan, yang terjadi adalah sebuah penyakit. Bisa jadi PAN yang memilih bergabung dengan PDI Perjuangan atau Nasdem dan PKB yang juga memilih berhasrat dengan PDI Perjuangan. Kalau Demokrat tidak mungkin. Kalau Ya. Golkar, saya rasa dia juga tidak mungkin. Kalau seandainya ia memang fokusnya kepada Ridwan Kamil. Tapi kalau posisi PLT-nya nanti beralih, bisa jadi malah Kim ini yang babak belur ketika Hmm. memikirkan siapa calon yang harus dilawan oleh Anies Baswedan. Jadi kalau saya lihat, kecenderungan terbesar memang kalau Kim akan memaksakan Ridwan Kamil mengunci Golkar ketika PLT terbentuk, tapi posisi berikutnya adalah Anies ini. Anies saya yakin tidak akan bisa, tidak dapat melanjutkan untuk menjadi cagup. Karena apa? Kalau ini yang dilakukan, kemunduran demokrasi yang terjadi. Dan Kim pun akan dianggap bahwa Prabowo dan Pak Jokowi ini sudah merencanakan siasat licik, siasat buruk dengan memundurkan demokrasi dari rakyat, demokrasi rakyat, demokrasi oleh rakyat ini dimundurkan menjadi partikrasi atau demokrasi oleh partai politik. Hmm. Dan kotak kosong ini bisa jadi adalah luapan kekesalan dari masyarakat karena mereka bukannya diberikan lawan yang setimpal, elektabilitasnya tinggi, tapi mereka dikerjai dengan suruh memilih antara RK dan kotak kosong. Saya yakin hal ini pun diperhitungkan dan saya yakin juga Anies akan bergerak ke PDI Perjuangan kalau memang PKS masuk ke sana. Anies bergerak ke PDI Perjuangan, partai lain yang berpikir ulang. Toh mereka sudah mendapatkan keuntungan dengan Kim. Mereka seandainya membelot pun, mereka akan untung. Contoh misalnya PAN membelot, PAN juga akan untung dengan tetap mendapatkan kursi menteri. Sementara kalau yang membelotnya PKB dan Nasdem, mereka masih mikir-mikir. Tapi kalau PKB, kita jangan pernah abaikan. PKB ini adalah Caimin selalu punya cara cerdik bagaimana ia bisa selalu kakinya berada di pemerintahan, tapi ia juga tidak pernah dianggap membelot. Ketika di 2024 kemarin di Pilpres, ia menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Seperti itu, Mbak, strategi politik atau permainan politik yang bisa terjadi. Oke, baik Bang Efriza. Artinya untuk melawan kotak kosong ini bisa merugikan juga bagi Kim Plus, bisa merugikan juga bagi pencalonan Ridwan Kamil. Tapi yang kemudian peluang yang dibuka selain melawan kotak kosong begitu apabila Anies Baswedan ditahan untuk tidak bisa maju di Pilgub Jakarta, Bang Efriza, adalah bagaimana nantinya RK akan melawan calon independen begitu, calon yang memang bukan berasal dari partai. Apakah kemudian situasi ini juga bisa terjadi di Pilkada Jakarta, Bang? Ya, untuk melawan calon independen bisa saja terjadi, tapi calon independen ini sangat butuh kursi atau dalam arti dia butuh dibantu. Bagaimana ia memplot atau mendapatkan sekitar 500 ribuan masyarakat dan dia pun sudah memahami situasinya, masyarakat itu tidak tertarik dengan calon independen dan masyarakat itu lebih tertarik antara Anies atau Ahok. Jadi, kalau mau mendesain bukan Anies, salah satu caranya adalah mendorong PDI Perjuangan untuk memajukan Ahok. Ahok bertarung dengan RK. Namun, PDI Perjuangan tahu kalau Ahok dengan RK, posisinya PDI Perjuangan memahami bisa jadi memang kemenangan RK yang lebih kuat ketimbang RK bertarung melawan tadi Anies Baswedan. Kenapa? Karena RK dengan Anies ini adalah satu warna bentuknya dalam arti komunikasi politiknya sama-sama soft, sama-sama bagus bahasanya, dan dia juga punya magnet bagaimana menawarkan gagasan. Sementara kalau Ahok, kita tahu dia sangat temperamen, dia menawarkan gagasannya dengan penuh luapan emosi. Dan ini bisa jadi sisi yang diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Bukan sekedar bahwa Ahok ini ada noda, tapi respon masyarakat, sentimen masyarakat bisa saja negatif kepada Ahok dibandingkan kepada Ridwan Kamil. Jadi saya melihat
PDI Perjuangan ini yang berusaha kalau PKS berada di dalam pemerintahan, maka Anieslah yang didorong untuk masuk di PDI Perjuangan. Dan bisa jadi Anies juga sudah menyatakan ia ada kepikiran membuka opsi untuk menjadi anggota partai politik. Dan anggota partai politik yang paling menarik selama ini ketika orang tidak menjabat adalah masuk di PDI Perjuangan. Jadi bisa kemungkinannya Anies kalau memang benar-benar patah hati, mutung, maupun kecewa dengan PKS, maka asumsinya lebih baik Anies membranding dirinya dengan PDI Perjuangan, menjadi nasionalis, menjadi orang yang dilulukan oleh Wong Cilik, dan Anies malah bisa membesar bersama dengan PDI Perjuangan. Karena mereka menjadi citra dari simbol oposisi pemerintahan. Citra dari simbol magnet pemerintahan itu. Dan ini saya rasa lebih mengkhawatirkan ketimbang membiarkan Ridwan Kamil bertarung dengan Anies Baswedan non-partai, ketimbang Anies Baswedan diplot oleh PDI Perjuangan, dikuatkan oleh PDI Perjuangan kakinya, dan kemudian obesitas di dalam Kim. Ini yang lebih mengkhawatirkan. Kim bisa jadi, bisa dikalahkan oleh Anies dengan manuver yang sangat cerdik dari Anies dan PDI Perjuangan. Oke, kans Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta artinya bisa dipastikan belum kandas sampai saat ini karena berbagai cara masih bisa dilakukan ya Bang Efriza ya. Entah itu nanti Anies bersama dengan PKS atau justru ada gejolak yang terjadi dan Anies bisa berpeluang untuk maju dan diusung oleh PDI Perjuangan. Bagaimana kemudian peluang kemenangan dari Ridwan Kamil, Bang Efriza? Apakah kemudian sosok wakil gubernur juga masih dibutuhkan oleh seorang Ridwan Kamil untuk bisa mengangkat namanya juga dan dipilih oleh warga Jakarta secara keseluruhan? Iya, jelas Ridwan Kamil sangat membutuhkan sosok wakil gubernurnya. Kenapa? Karena wakil gubernurnya ini yang harus dicari adalah yang menguntungkan secara insentif elektoral. Yang kedua, ia benar-benar diperhitungkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, ia menjadi figur baru, menjadi magnet baru yang memang masyarakat itu semakin percaya duet pasangan ini akan menjadi pasangan yang paling bisa diharapkan untuk memajukan DKI Jakarta. Karena apa? Elektabilitas RK ini masih di bawah Ahok dan masih di bawahnya Anies Baswedan. Lebih jauh dengan Anies Baswedan. Dan ini artinya apa? RK tidak harus mencari pasangan yang benar-benar kuat dari segi elektabilitas, dari segi penerimaan publik, baik populer maupun disukai. Dan yang ketiga, sosok ini harus bisa mencuri perhatian publik dengan gagasannya ataupun dengan kehadirannya, tapi publik sudah bersimpatik. Beda kalau seandainya RK menggandeng Kaisang, bisa jadi ini malah kemerosotan situasi perpolitikan. Karena ketika gonjang-ganjing kota kosong ini hadir, penjegalan Anies ini hadir kuat, di DKI Jakarta yang masyarakatnya rata-rata berpendidikan tinggi, bisa jadi mereka memungkinkan melakukan manuver melawan pemerintahan. Dan ini adalah kesempatan memberikan kemenangan kepada Gibran dan mengalahkan Kaisang. Ini adalah suatu hal yang saya rasa sangat diperhitungkan sekali oleh Pak Jokowi, Kaisang maupun Kim. Jangan sampai RK dimajukan hanya untuk kalah dan kalah pertama kali karena dipasangkan oleh Kaisang. Harus ada sosok yang kemudian bisa mengangkat seorang Ridwan Kamil agar bisa mendapatkan simpatik ya Bang Efriza ya dari masyarakat Jakarta untuk kemudian bisa dipilih dan maju sebagai gubernur di DKI Jakarta sendiri. Terakhir Bang Efriza, ini kan kans Anies Baswedan artinya belum tertutup begitu ya. Apabila memang nanti PKS ini masih belum jelas apakah membersamai Anies Baswedan atau tidak, apabila memang PDIP yang bisa membersamai Anies Baswedan, arahnya akan seperti apa? Apakah kemudian nanti Anies Baswedan dipasangkan dengan calon dari PDIP untuk posisi cawagup atau justru akan ada partai lain juga yang bisa masuk, Bang? Ya, kalau melihat kans tersebut, saya rasa PKS pada dasarnya sedang memikirkan opsi bersama dengan PDI Perjuangan. Karena
PKS pada dasarnya ini sebenarnya juga khawatir kalau ia selalu memplot aman, Anies dan satu lagi dengan Sohibul Iman berpasangan ini, yang dikhawatirkan oleh PKS adalah munculnya calon ketiga. Ya. Poros ketiga ini yang sangat dikhawatirkan oleh PKS. Maka isu yang dimainkan oleh PKS adalah hubungan buruk dengan Anies. Isu yang dimainkan oleh PKS adalah bahwa Anies melampaui tenggat waktu untuk menggandeng kawan-kawan lainnya. Kenapa hal ini dilakukan oleh PKS? Tujuannya jelas bahwa PKS ini ingin menghancurkan impian dari Kim untuk membangun poros ketiga. Yang kedua, dia juga ingin supaya PDI Perjuangan bisa menjadi cadangan ketika memang tidak bisa menarik PKB dan Nasdem. Satu-satunya cara ketika tidak masuk di pemerintahan, maka PKS harus berani untuk bersama dengan PDI Perjuangan. Artinya, wajahnya Pilkada DKI Jakarta ini akan menjadi barometer. Apakah pemerintahan Prabowo Gibran ada oposisi atau tidak? Kalau PKS dibuang oleh pemerintahan, maka apa yang terjadi? Oposisi itu dimiliki oleh PDI Perjuangan. Dengan asumsi dari partai lain mendukung Anies Baswedan. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai meledak kekecewaan masyarakat, mengganggu pemerintahan Pak Jokowi, mengganggu pelantikan dari Prabowo Subianto nantinya, juga mengganggu konstelasi politik. Kalau dibiarkan kotak kosong, dibiarkan calon tunggal, dan dijegalnya Anies. Ini akan menjadi sebuah bukan kemunduran demokrasi saja, tapi sebuah kemerosotan dan suramnya demokrasi Indonesia kita menghadapi 5 tahun ke depan dari 2024 sampai 2029. Dan ini malah menunjukkan bahwa demokrasi rakyat sedang dibajak oleh para elit. Dan ini mengkhawatirkan malah kalau seandainya ini terjadi. Jadi saya rasa inilah strategi-strategi yang coba dimainkan oleh PKS, coba dibawa oleh PKS, didiamkan oleh Anies, dan ditunggu oleh PDI Perjuangan. Kenapa? Tujuannya satu, supaya oposisi ini semakin dilihat dibutuhkan oleh masyarakat, dan semakin membuka kedok bahwa pemerintahan ini terlalu pragmatis jika terjadi kotak kosong. Dan ini desain yang berbahaya di balik fenomenalnya kotak kosong atau calon tunggal yang malah diyakini masyarakat bisa menyerang balik, bisa bermanuver mengalahkan pemerintahan. Oke, baik Bang Efriza, terima kasih banyak, luar biasa sekali bagaimana kemudian nantinya kita akan sama-sama mengamati pergerakan Anies Baswedan, PKS, kemudian Kim Plus, dan juga wakil yang akan dipersamai oleh Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta akhir Agustus nanti, sudah mulai pendaftaran seperti itu ya. Melihat situasi di Pilkada Jakarta yang beberapa kali sempat kita singgung, setelah yang terbaru saat ini adalah informasi bahwa sepertinya situasinya Anies Baswedan semakin sulit begitu untuk bisa maju dalam Pilkada DKI Jakarta, mengingat pergerakan yang ada adalah PKS justru terlibat komunikasi begitu ya bersama dengan kubu lawan setelah mendeklarasikan Anies Baswedan. Saya ingin minta pengantar dari Bang Efriza, silahkan. Ya, Mbak Nila, ada hal menarik yang memang kita tidak bisa membaca dari PKS dengan melakukan hubungan ataupun pernyataan-pernyataan PKS ini secara real. Kita menyatakan bahwa Pak Anies ini sudah selesai dan Pak Anies adalah situasinya tidak jadi cagup atau digagalkan. Karena PKS ini punya gaya yang kebetulan di daerah Depok saja, tempat saya, contoh kecil saja, dia selalu mengusik Muhammad Idris misalnya, bahwa ia tidak dicalonkan oleh PKS, ia tidak didorong. Tapi nyata-nyatanya itu adalah bentuk PKS untuk menaikkan posisi tawarnya. Dan apa yang terjadi dengan di DKI Jakarta? Saya rasa DKI Jakarta sama. PKS ini ingin menaikkan posisi tawarnya. Ia ingin membuka ruang dialog dengan Gerindra maupun Prabowo. Karena PKS sudah menyatakan secara terus terang
dari awal bahwa ia mau masuk pemerintahan dan ia sudah lelah 10 tahun berada sebagai oposisi. Posisi yang kedua, PKS juga menyadari bahwa ia adalah partai pertama pemenang di DPRD DKI Jakarta. Tapi kenapa ia tidak punya daya pikat, ia tidak punya kekuatan ketimbang misalnya dengan Nasdem, dengan PKB yang nomor urutnya tidak 3 besar. Ini sangat memalukan bagi PKS. Dan yang berikutnya adalah posisi Aniesnya yang pasif. Dia tidak menyatakan dengan gamblang bahwa ia memang berkenan dengan Soebul Iman ataupun aman. Yang kedua, Anies juga melewati tenggat waktu yang dibilang oleh PKS dalam 4 Agustus untuk mencari rekannya. Dan yang ketiga adalah PKS ini juga dalam posisi yang dilematis. Kalau Nasdem menarik dukungan, maka kemungkinan PKS adalah menggandeng PDI Perjuangan. Lalu apa yang terjadi dengan PKS kalau menggandeng PDI Perjuangan dan Anies? Tentu yang dikhawatirkan oleh PKS bukan soal kemenangan DKI Jakartanya, tapi lagi-lagi ia tidak mendapatkan kans, tidak mendapatkan kesempatan berada di pemerintahan. Karena itulah PKS, saya membaca ia buru-buru melepaskan sinyal mendukung dari Edi Rahmadi di Sumut dengan menyatakan ia mendukung Bobi Nasution dengan pragmatis, politik pragmatis demi bergabung di pemerintahan. Karena ia menyatakan Pak Prabowo dan Gerindra menginginkan 8 partai politik yang berada di parlemen bergabung di pemerintahan. Dan inilah posisinya bahwa PKS sedang dalam bahasa sarkas sedang genit-genit supaya dapat jabatan. Realnya PKS itu malah berharap Anies ini bisa mewujudkan keinginan PKS menggandeng Nasdem dan PKB. Tapi inilah keuntungan dari Prabowo. Pemilihan kepala daerah dilakukan November. Sedangkan pelantikan dari presiden itu adalah dilakukan di Oktober. Agustus adalah pasangan calon. Artinya, tawar-menawar kursi kabinet ada di dalam dan bisa diproses. Siapa yang loyal, siapa yang mau nurut, dia mendapatkan kursi. Ini yang membuat PKS tidak bisa tidur. Mendukung Anies, melepaskan kans, melepaskan kue-kue kekuasaan dan logistik dan biaya untuk membangun partai, atau dia mendukung Anies, mengabaikan pemerintahan, tidak mendapatkan kue kekuasaan, tapi dengan catatan PKS tidak pernah bisa berbicara banyak di level nasional. Oke, ini masih artinya Bang Efriza belum final juga apakah nanti PKS ini tetap membawa Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta atau arahnya justru peluangnya lebih besar PKS juga pasti akan meninggalkan Anies Baswedan demi bersama dengan Kim Plus atau pemerintahan mendatang, Bang Efriza? Iya, kalau ditanya apakah sudah final, saya rasa belum. Dan kita bisa melihat bagaimana PKS ini sedang lagi mencuri-curi perhatian, dan itulah yang dilakukan oleh PKS. Bahwa contoh saja, ia pernah melakukan itu ketika Anies lagi-lagi direkayasa lah bahasanya dalam tanda kutip bahwa Anies akan dijegal. Nyata-nyatanya PKS mendukung Anies. Ya. Waktu itu PKS juga menyatakan bahwa ia tidak mendukung Anies. Ia ingin menyodorkan calon dari internal PKS. Nyata-nyatanya ia malah mendukung Anies. Bahkan kandidat dari PKS yang harusnya sebagai cagup malah ditaruh di cawagup. Artinya dari Pilpres itu kita bisa belajar bahwa PKS ini memang sekedar mencari muka, mencari perhatian, mencari eksistensi, dan mencari diliput oleh media. Bahwa PKS ini menarik, dan branding seperti ini yang sudah dilakukan oleh PKS di daerah-daerah, supaya ia menjadi menarik. Padahal, kalau berbicara kadernya itulah yang tidak menjual. Partainya itu yang kurang berbobot dari sisi ideologis maupun dari sisi kedekatan dengan masyarakat. Beda dengan
Partai Islam NU maupun Muhammadiyah. Ini yang tidak disadari oleh PKS. Maka branding PKS hanya satu. Bagaimana ia selalu melempar Anies dijegal untuk menguatkan posisi Anies, menguatkan branding politiknya PKS, dan yang ketiga, supaya ia bisa didapatkan kursi menteri, dan kalau melawan kotak kosong, yang malu adalah Gerindra dan Prabowo. Kalau kalah, mereka yang malu. Kalaupun mengajak PKS menjegal Anies, mereka pula yang malu dari pembicaraan publik, dari sentimen negatif publik. Lalu siapa yang diuntungkan? PKS. Dan inilah taktik PKS yang saya bilang dalam tanda kutip licik, tapi inilah strategi politik yang licik ataupun tidak, yang penting kepentingan bisa diambil. Oke, tapi persoalannya kemudian Bang Efriza, PKS kan tidak bisa maju sendiri begitu kan, karena kursinya masih kurang 4 kursi kalau dari perolehan kursi di DPRD begitu. Kalau nanti kemudian PKS ini membersamai Anies Baswedan, tampaknya kan masih sulit sekali untuk bisa menemukan siapa partai yang bisa mengisi 4 kekosongan kursi untuk kemudian Anies Baswedan bisa maju di Pilkada DKI Jakarta, Bang. Iya, kalau berbicara seperti itu, saya yakin PKS itu sudah mengunci, Mbak. Karena PDI Perjuangan ini satu-satunya yang menolak di pemerintahan, menolak bergabung dengan Kim. Artinya, PKS ini memang sedang berusaha untuk satu sisi, dia berada di pemerintahan, sisi yang lain, dia juga ingin PDI Perjuangan ini benar-benar berjuang untuk PKS. Ya. Jadinya, kalau PDI Perjuangan yang maju, PDI Perjuangan yang memplot keinginan PKS, maka apa yang terjadi? PDI Perjuangan bisa jadi mengalah, dan akhirnya pasangan aman itu benar-benar aman. Malah PDI Perjuangan yang tidak bisa menawarkan kursi cawagup. Dan inilah yang saya bilang, strategi politik PKS untuk mengunci bagaimana pemerintahan ini, bagaimana Prabowo dan Gerindra ini meyakini bahwa Anies ini akan dijegal, RK akan melawan kotak kosong, PKS mendapatkan cawagup, dan kemudian yang menang adalah Kim. Itulah yang diharapkan oleh PKS. Tapi di sisi yang lain PKS tahu, kalau tidak diterima di pemerintahan, tidak mau Gerindra maupun Prabowo memberikan kursi atau membicarakan koalisi dengan PKS yang menguntungkan PKS maupun di Cawagup nantinya, tentunya harapan terbesar masih punya, poin sekocinya masih punya, yaitu bersama dengan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan pasti dalam kondisi yang kepepet, ia rela mendukung Anies maupun Sohibul Iman. Dengan catatan bahwa Anies memang bisa mengalahkan Kim, dan berharap bahwa pasangan RK adalah Kaisang, karena di sanalah libido ataupun hasrat tinggi dari PDI Perjuangan untuk mengalahkan Jokowi dan keluarganya. Oke, sudah ada 2 pergerakan dari PKS yang artinya nanti sama-sama bisa menguntungkan juga bagi PKS. Jika bersama Anies akan dibersamai oleh PDIP, namun juga kemudian meninggalkan Anies bisa juga masuk ke pemerintahan seperti itu. Ini kita berandai atau yang kemudian kemungkinan paling buruk begitu ya, Bang Efriza, apabila memang Anies Baswedan nanti tidak dibersamai oleh PKS atau ditinggalkan oleh PKS demi keuntungan yang didapatkan PKS di pemerintahan begitu ya. Apakah kemudian masih ada kans bahwa Anies Baswedan ini akan diusung oleh partai lain untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta, Bang? Iya, kalau melihat hal tersebut, bisa jadi nanti yang terjadi adalah Kim ini tidak solid. Ya. Kim plus itu pada dasarnya adalah obesitas yang mengundang penyakit di dalam. Kalau dipaksakan, yang terjadi adalah sebuah penyakit. Bisa jadi PAN yang memilih bergabung dengan PDI Perjuangan atau Nasdem, dan PKB yang juga memilih berhasrat dengan PDI Perjuangan. Kalau Demokrat tidak mungkin. Kalau Golkar, saya rasa dia juga tidak mungkin. Kalau seandainya ia memang fokusnya kepada Ridwan Kamil. Tapi kalau posisi PLT-nya nanti beralih, bisa jadi malah Kim ini yang babak belur ketika memikirkan siapa calon yang harus dilawan oleh Anies Baswedan. Jadi kalau saya lihat,
kecenderungan terbesar memang kalau Kim akan memaksakan Ridwan Kamil mengunci Golkar ketika PLT terbentuk, tapi posisi berikutnya adalah Anies ini. Anies saya yakin tidak akan bisa, tidak dapat melanjutkan untuk menjadi cagup. Karena apa? Kalau ini yang dilakukan, kemunduran demokrasi yang terjadi. Dan Kim pun akan dianggap bahwa Prabowo dan Pak Jokowi ini sudah merencanakan siasat licik, siasat buruk dengan memundurkan demokrasi dari rakyat, demokrasi oleh rakyat ini dimundurkan menjadi partikrasi atau demokrasi oleh partai politik. Dan kotak kosong ini bisa jadi adalah luapan kekesalan dari masyarakat karena mereka bukannya diberikan lawan yang setimpal, elektabilitasnya tinggi, tapi mereka dikerjai dengan suruh memilih antara RK dan kotak kosong. Saya yakin hal ini pun diperhitungkan dan saya yakin juga Anies akan bergerak ke PDI Perjuangan kalau memang PKS masuk ke sana. Anies bergerak ke PDI Perjuangan, partai lain yang berpikir ulang. Toh mereka sudah mendapatkan keuntungan dengan Kim. Mereka seandainya membelot pun, mereka akan untung. Contoh misalnya PAN membelot. PAN juga akan untung dengan tetap mendapatkan kursi menteri. Sementara kalau yang membelotnya PKB dan Nasdem, mereka masih mikir-mikir. Tapi kalau PKB, kita jangan pernah abaikan. PKB ini adalah Caimin selalu punya cara cerdik bagaimana ia bisa selalu kakinya berada di pemerintahan, tapi ia juga tidak pernah dianggap membelot. Ketika di 2024 kemarin di Pilpres, ia menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Seperti itu, Mbak, strategi politik atau permainan politik yang bisa terjadi. Oke, baik Bang Efriza. Artinya untuk melawan kotak kosong ini bisa merugikan juga bagi Kim Plus, bisa merugikan juga bagi pencalonan Ridwan Kamil. Tapi yang kemudian peluang yang dibuka selain melawan kotak kosong, begitu apabila Anies Baswedan ditahan untuk tidak bisa maju di Pilgub Jakarta, Bang Efriza, adalah bagaimana nantinya RK akan melawan calon independen, begitu. Calon yang memang bukan berasal dari partai. Apakah kemudian situasi ini juga bisa terjadi di Pilkada Jakarta, Bang? Iya, untuk melawan calon independen bisa saja terjadi, tapi calon independen ini sangat butuh kursi atau dalam arti dia butuh dibantu. Bagaimana ia memplot atau mendapatkan sekitar 500 ribuan masyarakat dan dia pun sudah memahami situasinya, masyarakat itu tidak tertarik dengan calon independen dan masyarakat itu lebih tertarik antara Anies atau Ahok. Jadi, kalau mau mendesain bukan Anies, salah satu caranya adalah mendorong PDI Perjuangan untuk memajukan Ahok. Ahok bertarung dengan RK. Namun, PDI Perjuangan tahu kalau Ahok dengan RK, posisinya PDI Perjuangan memahami bisa jadi memang kemenangan RK yang lebih kuat ketimbang RK bertarung melawan tadi Anies Baswedan. Kenapa? Karena RK dengan Anies ini adalah satu warna bentuknya dalam arti komunikasi politiknya sama-sama soft, sama-sama bagus bahasanya, dan dia juga punya magnet bagaimana menawarkan gagasan. Sementara kalau Ahok, kita tahu dia sangat temperamen, dia menawarkan gagasannya dengan penuh luapan emosi. Dan ini bisa jadi sisi yang diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Bukan sekedar bahwa Ahok ini ada noda, tapi respon masyarakat, sentimen masyarakat bisa saja negatif kepada Ahok dibandingkan kepada Ridwan Kamil. Jadi saya melihat PDI Perjuangan ini yang berusaha kalau PKS berada di dalam pemerintahan, maka Anieslah yang didorong untuk masuk di PDI Perjuangan. Dan bisa jadi Anies juga sudah menyatakan ia ada kepikiran membuka opsi untuk menjadi anggota partai politik. Dan anggota partai politik yang paling menarik selama ini ketika orang tidak menjabat adalah masuk di PDI Perjuangan. Jadi bisa kemungkinannya Anies kalau memang benar-benar patah hati, mutung, maupun kecewa dengan PKS, maka asumsinya lebih baik
Anies membranding dirinya dengan PDI Perjuangan menjadi nasionalis, menjadi orang yang dilulukan oleh wong cilik, dan Anies malah bisa membesar bersama dengan PDI Perjuangan karena mereka menjadi citra dari simbol oposisi pemerintahan, citra dari simbol magnet pemerintahan itu. Dan ini saya rasa lebih mengkhawatirkan ketimbang membiarkan Ridwan Kamil bertarung dengan Anies Baswedan non-partai, ketimbang Anies Baswedan diplot oleh PDI Perjuangan, dikuatkan oleh PDI Perjuangan kakinya, dan kemudian obesitas di dalam Kim. Ini yang lebih mengkhawatirkan. Kim bisa dikalahkan oleh Anies dengan manuver yang sangat cerdik dari Anies dan PDI Perjuangan. Oke, kan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta artinya bisa dipastikan belum kandas sampai saat ini karena berbagai cara masih bisa dilakukan ya Bang Efriza ya. Entah itu nanti Anies bersama dengan PKS atau justru ada gejolak yang terjadi dan Anies bisa berpeluang untuk maju dan diusung oleh PDI Perjuangan. Bagaimana kemudian peluang kemenangan dari Ridwan Kamil, Bang Efriza? Apakah kemudian sosok wakil gubernur juga masih dibutuhkan oleh seorang Ridwan Kamil untuk bisa mengangkat namanya juga dan dipilih oleh warga Jakarta secara keseluruhan? Iya, jelas Ridwan Kamil sangat membutuhkan sosok wakil gubernurnya. Kenapa? Karena wakil gubernurnya ini yang harus dicari adalah yang menguntungkan secara insentif elektoral. Yang kedua, ia benar-benar diperhitungkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, ia menjadi figur baru, menjadi magnet baru yang memang masyarakat itu semakin percaya duet pasangan ini akan menjadi pasangan yang paling bisa diharapkan untuk memajukan DKI Jakarta. Karena apa? Elektabilitas RK ini masih di bawah Ahok dan masih di bawahnya Anies Baswedan, lebih jauh dengan Anies Baswedan. Dan ini artinya apa? RK tidak harus mencari pasangan yang benar-benar kuat dari segi elektabilitas, dari segi penerimaan publik, baik populer maupun disukai. Dan yang ketiga, sosok ini harus bisa mencuri perhatian publik dengan gagasannya ataupun dengan kehadirannya, tapi publik sudah bersimpatik. Beda kalau seandainya RK menggandeng Kaisang, bisa jadi ini malah kemerosotan situasi perpolitikan. Karena ketika gonjang-ganjing kota kosong ini hadir, penjegalan Anies ini hadir kuat, di DKI Jakarta yang masyarakatnya rata-rata berpendidikan tinggi, bisa jadi mereka memungkinkan melakukan manuver melawan pemerintahan. Dan ini adalah kesempatan memberikan kemenangan kepada Gibran dan mengalahkan Kaisang. Ini adalah suatu hal yang saya rasa sangat diperhitungkan sekali oleh Pak Jokowi, Kaisang maupun Kim. Jangan sampai RK dimajukan hanya untuk kalah, dan kalah pertama kali karena dipasangkan oleh Kaisang. Harus ada sosok yang kemudian bisa mengangkat seorang Ridwan Kamil agar bisa mendapatkan simpatik ya Bang Efriza ya dari masyarakat Jakarta untuk kemudian bisa dipilih dan maju sebagai gubernur di DKI Jakarta sendiri. Terakhir Bang Efriza, ini kan kans Anies Baswedan artinya belum tertutup begitu ya. Apabila memang nanti PKS ini masih belum jelas apakah membersamai Anies Baswedan atau tidak, apabila memang PDIP yang bisa membersamai Anies Baswedan, arahnya akan seperti apa? Apakah kemudian nanti Anies Baswedan dipasangkan dengan calon dari PDIP untuk posisi cawagup atau justru akan ada partai lain juga yang bisa masuk, Bang? Ya, kalau melihat kans tersebut, saya rasa PKS pada dasarnya sedang memikirkan opsi bersama dengan PDI Perjuangan. Karena PKS pada dasarnya ini sebenarnya juga khawatir kalau ia selalu memplot aman, Anies dan satu lagi dengan Sohibul Iman berpasangan ini, yang dikhawatirkan oleh PKS adalah munculnya calon ketiga. Poros ketiga ini yang sangat dikhawatirkan oleh PKS. Maka isu yang dimainkan oleh PKS adalah hubungan buruk dengan Anies. Isu yang dimainkan oleh PKS adalah bahwa Anies melampaui tenggat waktu untuk menggandeng kawan-kawan lainnya. Kenapa hal ini dilakukan oleh PKS? Tujuannya jelas, bahwa PKS ini ingin
menghancurkan impian dari Kim untuk membangun poros ketiga. Yang kedua, dia juga ingin supaya PDI Perjuangan bisa menjadi cadangan ketika memang tidak bisa menarik PKB dan Nasdem. Satu-satunya cara ketika tidak masuk di pemerintahan, maka PKS harus berani untuk bersama dengan PDI Perjuangan. Artinya, wajahnya Pilkada DKI Jakarta ini akan menjadi barometer. Apakah pemerintahan Prabowo Gibran ada oposisi atau tidak? Kalau PKS dibuang oleh pemerintahan, maka apa yang terjadi? Oposisi itu dimiliki oleh PDI Perjuangan. Dengan asumsi dari partai lain mendukung Anies Baswedan. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai meledak kekecewaan masyarakat, mengganggu pemerintahan Pak Jokowi, mengganggu pelantikan dari Prabowo Subianto nantinya, juga mengganggu konstelasi politik. Kalau dibiarkan kotak kosong, dibiarkan calon tunggal, dan dijegalnya Anies. Ini akan menjadi sebuah bukan kemunduran demokrasi saja, tapi sebuah kemerosotan dan suramnya demokrasi Indonesia. Kita menghadapi 5 tahun ke depan, dari 2024 sampai 2029. Dan ini malah menunjukkan bahwa demokrasi rakyat sedang dibajak oleh para elit. Dan ini mengkhawatirkan malah kalau seandainya ini terjadi. Jadi saya rasa inilah strategi-strategi yang coba dimainkan oleh PKS, coba dibawa oleh PKS, didiamkan oleh Anies, dan ditunggu oleh PDI Perjuangan. Kenapa? Tujuannya satu, supaya oposisi ini semakin dilihat dibutuhkan oleh masyarakat, dan semakin membuka kedok bahwa pemerintahan ini terlalu pragmatis jika terjadi kotak kosong. Dan ini desain yang berbahaya di balik fenomenalnya kotak kosong atau calon tunggal yang malah diyakini masyarakat bisa menyerang balik, bisa bermanuver mengalahkan pemerintahan. Oke, baik Bang Efriza, terima kasih banyak, luar biasa sekali bagaimana kemudian nantinya kita akan sama-sama mengamati pergerakan Anies Baswedan, PKS, kemudian Kim Plus, dan juga wakil yang akan dipersamai oleh Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta akhir Agustus nanti. Sudah mulai pendaftaran seperti itu ya. Melihat situasi di Pilkada Jakarta yang beberapa kali sempat kita singgung, setelah yang terbaru saat ini adalah informasi bahwa sepertinya situasinya Anies Baswedan semakin sulit begitu untuk bisa maju dalam Pilkada DKI Jakarta, mengingat pergerakan yang ada adalah PKS justru terlibat komunikasi begitu ya bersama dengan kubu lawan setelah mendeklarasikan Anies Baswedan. Saya ingin minta pengantar dari Bang Efriza, silahkan. Ya, Mbak Nila, ada hal menarik yang memang kita tidak bisa membaca dari PKS dengan melakukan hubungan ataupun pernyataan-pernyataan PKS ini secara real. Kita menyatakan bahwa Pak Anies ini sudah selesai dan Pak Anies adalah situasinya tidak jadi cagup atau digagalkan. Karena PKS ini punya gaya yang kebetulan di daerah Depok saja, tempat saya, contoh kecil saja, dia selalu mengusik Muhammad Idris misalnya, bahwa ia tidak dicalonkan oleh PKS, ia tidak didorong. Tapi nyata-nyatanya itu adalah bentuk PKS untuk menaikkan posisi tawarnya. Dan apa yang terjadi dengan di DKI Jakarta? Saya rasa DKI Jakarta sama. PKS ini ingin menaikkan posisi tawarnya. Ia ingin membuka ruang dialog dengan Gerindra maupun Prabowo. Karena PKS sudah menyatakan secara terus terang dari awal bahwa ia mau masuk pemerintahan dan ia sudah lelah 10 tahun berada sebagai oposisi. Posisi yang kedua, PKS juga menyadari bahwa ia adalah partai pertama pemenang di DPRD DKI Jakarta. Tapi kenapa ia tidak punya daya pikat, ia tidak punya kekuatan ketimbang misalnya dengan Nasdem, dengan PKB yang nomor urutnya tidak 3 besar. Ini sangat memalukan bagi PKS. Dan yang berikutnya adalah posisi Aniesnya yang pasif. Dia tidak menyatakan dengan gamblang
bahwa ia memang berkenan dengan Sohibul Iman ataupun aman. Yang kedua, Anies juga melewati tenggat waktu yang dibilang oleh PKS dalam 4 Agustus untuk mencari rekannya. Dan yang ketiga adalah PKS ini juga dalam posisi yang dilematis. Kalau Nasdem menarik dukungan, maka kemungkinan PKS adalah menggandeng PDI Perjuangan. Lalu apa yang terjadi dengan PKS kalau menggandeng PDI Perjuangan dan Anies? Tentu yang dikhawatirkan oleh PKS bukan soal kemenangan DKI Jakartanya, tapi lagi-lagi ia tidak mendapatkan kans, tidak mendapatkan kesempatan berada di pemerintahan. Karena itulah PKS, saya membaca ia buru-buru melepaskan sinyal mendukung dari Edi Rahmadi di Sumut dengan menyatakan ia mendukung Bobi Nasution dengan pragmatis, politik pragmatis demi bergabung di pemerintahan. Karena ia menyatakan Pak Prabowo dan Gerindra menginginkan 8 partai politik yang berada di parlemen bergabung di pemerintahan. Dan inilah posisinya bahwa PKS sedang, dalam bahasa sarkas, sedang genit-genit supaya dapat jabatan. Realnya PKS itu malah berharap Anies ini bisa mewujudkan keinginan PKS menggandeng Nasdem dan PKB. Tapi inilah keuntungan dari Prabowo. Pemilihan kepala daerah dilakukan November, sedangkan pelantikan dari presiden itu adalah dilakukan di Oktober. Agustus adalah pasangan calon. Artinya, tawar-menawar kursi kabinet ada di dalam dan bisa diproses. Siapa yang loyal, siapa yang mau nurut, dia mendapatkan kursi. Ini yang membuat PKS tidak bisa tidur. Mendukung Anies, melepaskan kans, melepaskan kue-kue kekuasaan dan logistik dan biaya untuk membangun partai, atau dia mendukung Anies, mengabaikan pemerintahan, tidak mendapatkan kue kekuasaan, tapi dengan catatan PKS tidak pernah bisa berbicara banyak di level nasional. Oke, ini masih artinya Bang Efriza belum final juga apakah nanti PKS ini tetap membawa Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta atau arahnya justru peluangnya lebih besar PKS juga pasti akan meninggalkan Anies Baswedan demi bersama dengan Kim Plus atau pemerintahan mendatang, Bang Efriza. Iya, kalau ditanya apakah sudah final, saya rasa belum. Dan kita bisa melihat bagaimana PKS ini sedang lagi mencuri-curi perhatian, dan itulah yang dilakukan oleh PKS. Bahwa contoh saja, ia pernah melakukan itu ketika Anies lagi-lagi direkayasa lah bahasanya dalam tanda kutip bahwa Anies akan dijegal. Nyata-nyatanya PKS mendukung Anies. Ya. Waktu itu PKS juga menyatakan bahwa ia tidak mendukung Anies. Ia ingin menyodorkan calon dari internal PKS. Nyata-nyatanya ia malah mendukung Anies. Bahkan kandidat dari PKS yang harusnya sebagai cagup malah ditaruh di cawagup. Artinya dari Pilpres itu kita bisa belajar bahwa PKS ini memang sekedar mencari muka, mencari perhatian, mencari eksistensi, dan mencari diliput oleh media. Bahwa PKS ini menarik, dan branding seperti ini yang sudah dilakukan oleh PKS di daerah-daerah, supaya ia menjadi menarik. Padahal, kalau berbicara kadernya itulah yang tidak menjual. Partainya itu yang kurang berbobot dari sisi ideologis maupun dari sisi kedekatan dengan masyarakat. Beda dengan Partai Islam NU maupun Muhammadiyah. Ini yang tidak disadari oleh PKS. Maka branding PKS hanya satu. Bagaimana ia selalu melempar Anies dijegal untuk menguatkan posisi Anies, menguatkan branding politiknya PKS. Dan yang ketiga, supaya ia bisa didapatkan kursi menteri, dan kalau melawan kotak kosong, yang malu adalah Gerindra dan Prabowo. Kalau kalah, mereka yang malu. Kalaupun mengajak PKS menjegal Anies, mereka pula yang malu dari
pembicaraan publik, dari sentimen negatif publik. Lalu siapa yang diuntungkan? PKS. Dan inilah taktik PKS yang saya bilang dalam tanda kutip licik, tapi inilah strategi politik yang licik ataupun tidak, yang penting kepentingan bisa diambil. Oke, tapi persoalannya kemudian Bang Efriza, PKS kan tidak bisa maju sendiri begitu kan, karena kursinya masih kurang 4 kursi kalau dari perolehan kursi di DPRD begitu. Kalau nanti kemudian PKS ini membersamai Anies Baswedan, tampaknya kan masih sulit sekali untuk bisa menemukan siapa partai yang bisa mengisi 4 kekosongan kursi untuk kemudian Anies Baswedan bisa maju di Pilkada DKI Jakarta, Bang. Iya, kalau berbicara seperti itu, saya yakin PKS itu sudah mengunci, Mbak. Karena PDI Perjuangan ini satu-satunya yang menolak di pemerintahan, menolak bergabung dengan Kim. Artinya, PKS ini memang sedang berusaha untuk satu sisi, dia berada di pemerintahan, sisi yang lain, dia juga ingin PDI Perjuangan ini benar-benar berjuang untuk PKS. Ya. Jadinya, kalau PDI Perjuangan yang maju, PDI Perjuangan yang memplot keinginan PKS, maka apa yang terjadi? PDI Perjuangan bisa jadi mengalah dan akhirnya pasangan aman itu benar-benar aman. Malah PDI Perjuangan yang tidak bisa menawarkan kursi cawagup. Dan inilah yang saya bilang, strategi politik PKS untuk mengunci bagaimana pemerintahan ini, bagaimana Prabowo dan Gerindra ini meyakini bahwa Anies ini akan dijegal, RK akan melawan kota kosong, PKS mendapatkan cawagup, dan kemudian yang menang adalah Kim. Itulah yang diharapkan oleh PKS. Tapi di sisi yang lain PKS tahu, kalau tidak diterima di pemerintahan, tidak mau Gerindra maupun Prabowo memberikan kursi atau membicarakan koalisi dengan PKS yang menguntungkan PKS maupun di Cawagup nantinya, tentunya harapan terbesar masih punya, poin skocinya masih punya, yaitu bersama dengan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan pasti dalam kondisi yang kepepet, ia rela mendukung Anies maupun Sohibul Iman. Dengan catatan bahwa Anies memang bisa mengalahkan Kim, dan berharap bahwa pasangan RK adalah Kaisang, karena di sanalah libido ataupun hasrat tinggi dari PDI Perjuangan untuk mengalahkan Jokowi dan keluarganya. Oke, sudah ada 2 pergerakan dari PKS yang artinya nanti sama-sama bisa menguntungkan juga bagi PKS jika bersama Anies akan dibersamai oleh PDIP, namun juga kemudian meninggalkan Anies bisa juga masuk ke pemerintahan seperti itu. Ini kita berandai atau yang kemudian kemungkinan paling buruk begitu ya, Bang Efriza, apabila memang Anies Baswedan nanti tidak dibersamai oleh PKS atau ditinggalkan oleh PKS demi keuntungan yang didapatkan PKS di pemerintahan begitu ya. Apakah kemudian masih ada kans bahwa Anies Baswedan ini akan diusung oleh partai lain untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta, Bang? Iya, kalau melihat hal tersebut, bisa jadi nanti yang terjadi adalah Kim ini tidak solid. Ya. Kim plus itu pada dasarnya adalah obesitas yang mengundang penyakit di dalam. Kalau dipaksakan, yang terjadi adalah sebuah penyakit. Bisa jadi PAN yang memilih bergabung dengan PDI Perjuangan atau Nasdem, dan PKB yang juga memilih berhasrat dengan PDI Perjuangan. Kalau Demokrat tidak mungkin. Kalau Golkar, saya rasa dia juga tidak mungkin. Kalau seandainya ia memang fokusnya kepada Ridwan Kamil. Tapi kalau posisi PLT-nya nanti beralih, bisa jadi malah Kim ini yang babak belur ketika memikirkan siapa calon yang harus dilawan oleh Anies Baswedan. Jadi kalau saya lihat, kecenderungan terbesar memang kalau Kim akan memaksakan Ridwan Kamil mengunci Golkar ketika PLT terbentuk, tapi posisi berikutnya adalah Anies ini. Anies saya yakin tidak akan bisa, tidak dapat melanjutkan untuk menjadi cagup. Karena apa? Kalau ini yang dilakukan, kemunduran demokrasi yang terjadi, dan Kim pun akan dianggap bahwa Prabowo dan Pak Jokowi ini sudah merencanakan siasat licik, siasat buruk dengan memundurkan demokrasi dari rakyat, demokrasi rakyat,
demokrasi oleh rakyat ini dimundurkan menjadi partikrasi atau demokrasi oleh partai politik. Dan kotak kosong ini bisa jadi adalah luapan kekesalan dari masyarakat karena mereka bukannya diberikan lawan yang setimpal, elektabilitasnya tinggi, tapi mereka dikerjai dengan suruh memilih antara RK dan kotak kosong. Saya yakin hal ini pun diperhitungkan dan saya yakin juga Anies akan bergerak ke PDI Perjuangan kalau memang PKS masuk ke sana. Anies bergerak ke PDI Perjuangan, partai lain yang berpikir ulang. Toh mereka sudah mendapatkan keuntungan dengan Kim. Mereka seandainya membelot pun, mereka akan untung. Contoh misalnya PAN membelot, PAN juga akan untung dengan tetap mendapatkan kursi menteri. Sementara kalau yang membelotnya PKB dan Nasdem, mereka masih mikir-mikir. Tapi kalau PKB, kita jangan pernah abaikan. PKB ini adalah Caimin selalu punya cara cerdik bagaimana ia bisa selalu kakinya berada di pemerintahan, tapi ia juga tidak pernah dianggap membelot. Ketika di 2024 kemarin di Pilpres, ia menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Seperti itu, Mbak, strategi politik atau permainan politik yang bisa terjadi. Oke, baik Bang Efriza. Artinya untuk melawan kotak kosong ini bisa merugikan juga bagi Kim Plus, bisa merugikan juga bagi pencalonan Ridwan Kamil. Tapi yang kemudian peluang yang dibuka selain melawan kotak kosong, begitu apabila Anies Baswedan ditahan untuk tidak bisa maju di Pilgub Jakarta, Bang Efriza, adalah bagaimana nantinya RK akan melawan calon independen, begitu, calon yang memang bukan berasal dari partai. Apakah kemudian situasi ini juga bisa terjadi di Pilkada Jakarta, Bang? Iya. Untuk melawan calon independen bisa saja terjadi, tapi calon independen ini sangat butuh kursi atau dalam arti dia butuh dibantu. Bagaimana ia memplot atau mendapatkan sekitar 500 ribuan masyarakat dan dia pun sudah memahami situasinya, masyarakat itu tidak tertarik dengan calon independen dan masyarakat itu lebih tertarik antara Anies atau Ahok. Jadi, kalau mau mendesain bukan Anies, salah satu caranya adalah mendorong PDI Perjuangan untuk memajukan Ahok. Ahok bertarung dengan RK. Namun, PDI Perjuangan tahu kalau Ahok dengan RK, posisinya PDI Perjuangan memahami bisa jadi memang kemenangan RK yang lebih kuat ketimbang RK bertarung melawan tadi Anies Baswedan. Kenapa? Karena RK dengan Anies ini adalah satu warna bentuknya, dalam arti komunikasi politiknya sama-sama soft, sama-sama bagus bahasanya, dan dia juga punya magnet bagaimana menawarkan gagasan. Sementara kalau Ahok, kita tahu dia sangat temperamen, dia menawarkan gagasannya dengan penuh luapan emosi. Dan ini bisa jadi sisi yang diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Bukan sekedar bahwa Ahok ini ada noda, tapi respon masyarakat, sentimen masyarakat bisa saja negatif kepada Ahok dibandingkan kepada Ridwan Kamil. Jadi saya melihat PDI Perjuangan ini yang berusaha kalau PKS berada di dalam pemerintahan, maka Anieslah yang didorong untuk masuk di PDI Perjuangan. Dan bisa jadi Anies juga sudah menyatakan ia ada kepikiran membuka opsi untuk menjadi anggota partai politik. Dan anggota partai politik yang paling menarik selama ini ketika orang tidak menjabat adalah masuk di PDI Perjuangan. Jadi bisa kemungkinannya Anies kalau memang benar-benar patah hati, mutung, maupun kecewa dengan PKS, maka asumsinya lebih baik Anies membranding dirinya dengan PDI Perjuangan menjadi nasionalis, menjadi orang yang dilulukan oleh wong cilik, dan Anies malah bisa membesar bersama dengan PDI Perjuangan karena mereka menjadi citra dari simbol oposisi pemerintahan, citra dari simbol magnet pemerintahan itu. Dan ini saya rasa lebih mengkhawatirkan ketimbang membiarkan Ridwan Kamil bertarung dengan Anies Baswedan non-partai, ketimbang Anies Baswedan diplot oleh PDI Perjuangan, dikuatkan oleh PDI Perjuangan kakinya, dan kemudian obesitas
di dalam Kim. Ini yang lebih mengkhawatirkan. Kim bisa dikalahkan oleh Anies dengan manuver yang sangat cerdik dari Anies dan PDI Perjuangan. Oke, kan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta artinya bisa dipastikan belum kandas sampai saat ini karena berbagai cara masih bisa dilakukan ya Bang Efriza ya. Entah itu nanti Anies bersama dengan PKS atau justru ada gejolak yang terjadi dan Anies bisa berpeluang untuk maju dan diusung oleh PDI Perjuangan. Bagaimana kemudian peluang kemenangan dari Ridwan Kamil, Bang Efriza? Apakah kemudian sosok wakil gubernur juga masih dibutuhkan oleh seorang Ridwan Kamil untuk bisa mengangkat namanya juga dan dipilih oleh warga Jakarta secara keseluruhan? Iya, jelas Ridwan Kamil sangat membutuhkan sosok wakil gubernurnya. Kenapa? Karena wakil gubernurnya ini yang harus dicari adalah yang menguntungkan secara insentif elektoral. Yang kedua, ia benar-benar diperhitungkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, ia menjadi figur baru, menjadi magnet baru yang memang masyarakat itu semakin percaya duet pasangan ini akan menjadi pasangan yang paling bisa diharapkan untuk memajukan DKI Jakarta. Karena apa? Elektabilitas RK ini masih di bawah Ahok dan masih di bawahnya Anies Baswedan. Lebih jauh dengan Anies Baswedan. Dan ini artinya apa? RK tidak harus mencari pasangan yang benar-benar kuat dari segi elektabilitas, dari segi penerimaan publik, baik populer maupun disukai. Dan yang ketiga, sosok ini harus bisa mencuri perhatian publik dengan gagasannya ataupun dengan kehadirannya, tapi publik sudah bersimpatik. Beda kalau seandainya RK menggandeng Kaisang, bisa jadi ini malah kemerosotan situasi perpolitikan. Karena ketika gonjang-ganjing kota kosong ini hadir, penjegalan Anies ini hadir kuat, di DKI Jakarta yang masyarakatnya rata-rata berpendidikan tinggi, bisa jadi mereka memungkinkan melakukan manuver melawan pemerintahan. Dan ini adalah kesempatan memberikan kemenangan kepada Gibran dan mengalahkan Kaisang. Ini adalah suatu hal yang saya rasa sangat diperhitungkan sekali oleh Pak Jokowi, Kaisang maupun Kim. Jangan sampai RK dimajukan hanya untuk kalah dan kalah pertama kali karena dipasangkan oleh Kaisang. Harus ada sosok yang kemudian bisa mengangkat seorang Ridwan Kamil agar bisa mendapatkan simpatik ya Bang Efriza ya dari masyarakat Jakarta untuk kemudian bisa dipilih dan maju sebagai gubernur di DKI Jakarta sendiri. Terakhir Bang Efriza, ini kan kans Anies Baswedan artinya belum tertutup begitu ya. Apabila memang nanti PKS ini masih belum jelas apakah membersamai Anies Baswedan atau tidak, apabila memang PDIP yang bisa membersamai Anies Baswedan, arahnya akan seperti apa? Apakah kemudian nanti Anies Baswedan dipasangkan dengan calon dari PDIP untuk posisi cawagup atau justru akan ada partai lain juga yang bisa masuk, Bang? Ya, kalau melihat kans tersebut, saya rasa PKS pada dasarnya sedang memikirkan opsi bersama dengan PDI Perjuangan. Karena PKS pada dasarnya ini sebenarnya juga khawatir kalau ia selalu memplot aman, Anies dan satu lagi dengan Sohibul Iman berpasangan ini, yang dikhawatirkan oleh PKS adalah munculnya calon ketiga. Poros ketiga ini yang sangat dikhawatirkan oleh PKS. Maka isu yang dimainkan oleh PKS adalah hubungan buruk dengan Anies. Isu yang dimainkan oleh PKS adalah bahwa Anies melampaui tenggat waktu untuk menggandeng kawan-kawan lainnya. Kenapa hal ini dilakukan oleh PKS? Tujuannya jelas bahwa PKS ini ingin menghancurkan impian dari Kim untuk membangun poros ketiga. Yang kedua, dia juga ingin supaya PDI Perjuangan bisa menjadi cadangan ketika memang tidak bisa menarik PKB dan Nasdem. Satu-satunya cara ketika tidak masuk di pemerintahan, maka PKS harus berani untuk bersama dengan PDI Perjuangan. Artinya, wajahnya Pilkada DKI Jakarta ini akan menjadi barometer. Apakah pemerintahan Prabowo Gibran ada oposisi atau tidak? Kalau PKS dibuang oleh pemerintahan, maka
apa yang terjadi? Oposisi itu dimiliki oleh PDI Perjuangan dengan asumsi dari partai lain mendukung Anies Baswedan. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai meledak kekecewaan masyarakat, mengganggu pemerintahan Pak Jokowi, mengganggu pelantikan dari Prabowo Subianto nantinya, juga mengganggu konstelasi politik. Kalau dibiarkan kotak kosong, dibiarkan calon tunggal, dan dijegalnya Anies. Ini akan menjadi sebuah bukan kemunduran demokrasi saja, tapi sebuah kemerosotan dan suramnya demokrasi Indonesia. Kita menghadapi 5 tahun ke depan dari 2024 sampai 2029. Dan ini malah menunjukkan bahwa demokrasi rakyat sedang dibajak oleh para elit. Dan ini mengkhawatirkan malah kalau seandainya ini terjadi. Jadi saya rasa inilah strategi-strategi yang coba dimainkan oleh PKS, coba dibawa oleh PKS, didiamkan oleh Anies, dan ditunggu oleh PDI Perjuangan. Kenapa? Tujuannya satu, supaya oposisi ini semakin dilihat dibutuhkan oleh masyarakat, dan semakin membuka kedok bahwa pemerintahan ini terlalu pragmatis jika terjadi kotak kosong. Dan ini desain yang berbahaya di balik fenomenalnya kotak kosong atau calon tunggal yang malah diyakini masyarakat bisa menyerang balik, bisa bermanuver mengalahkan pemerintahan. Oke, baik Bang Efriza, terima kasih banyak, luar biasa sekali bagaimana kemudian nantinya kita akan sama-sama mengamati pergerakan Anies Baswedan, PKS, kemudian Kim Plus, dan juga wakil yang akan dipersamai oleh Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta akhir Agustus nanti. Sudah mulai pendaftaran seperti itu ya. Melihat situasi di Pilkada Jakarta yang beberapa kali sempat kita singgung, setelah yang terbaru saat ini adalah informasi bahwa sepertinya situasinya Anies Baswedan semakin sulit begitu untuk bisa maju dalam Pilkada DKI Jakarta, mengingat pergerakan yang ada adalah PKS justru terlibat komunikasi begitu ya bersama dengan kubu lawan setelah mendeklarasikan Anies Baswedan. Saya ingin minta pengantar dari Bang Efriza, silahkan. Ya, Mbak Nila, ada hal menarik yang memang kita tidak bisa membaca dari PKS dengan melakukan hubungan ataupun pernyataan-pernyataan PKS ini secara real. Kita menyatakan bahwa Pak Anies ini sudah selesai dan Pak Anies adalah situasinya tidak jadi cagup atau digagalkan. Karena PKS ini punya gaya yang kebetulan di daerah Depok saja, tempat saya, contoh kecil saja, dia selalu mengusik Muhammad Idris misalnya, bahwa ia tidak dicalonkan oleh PKS, ia tidak didorong. Tapi nyata-nyatanya itu adalah bentuk PKS untuk menaikkan posisi tawarnya. Dan apa yang terjadi dengan di DKI Jakarta? Saya rasa DKI Jakarta sama. PKS ini ingin menaikkan posisi tawarnya. Ia ingin membuka ruang dialog dengan Gerindra maupun Prabowo. Karena PKS sudah menyatakan secara terus terang dari awal bahwa ia mau masuk pemerintahan dan ia sudah lelah 10 tahun berada sebagai oposisi. Posisi yang kedua, PKS juga menyadari bahwa ia adalah partai pertama pemenang di DPRD DKI Jakarta. Tapi kenapa ia tidak punya daya pikat, ia tidak punya kekuatan ketimbang misalnya dengan Nasdem, dengan PKB yang nomor urutnya tidak 3 besar. Ini sangat memalukan bagi PKS. Dan yang berikutnya adalah posisi Aniesnya yang pasif. Dia tidak menyatakan dengan gamblang bahwa ia memang berkenan dengan Sohibul Iman ataupun aman. Yang kedua, Anies juga melewati tenggat waktu yang dibilang oleh PKS dalam 4 Agustus untuk mencari rekannya. Dan yang ketiga adalah PKS ini juga dalam posisi yang dilematis. Kalau Nasdem menarik dukungan, maka kemungkinan PKS adalah menggandeng PDI Perjuangan. Lalu apa yang terjadi dengan PKS kalau menggandeng PDI Perjuangan dan Anies? Tentu yang dikhawatirkan oleh PKS bukan soal kemenangan DKI Jakartanya, tapi lagi-lagi
ia tidak mendapatkan kans, tidak mendapatkan kesempatan berada di pemerintahan. Karena itulah PKS, saya membaca, ia buru-buru melepaskan sinyal mendukung dari Edi Rahmadi di Sumut dengan menyatakan ia mendukung Bobi Nasution dengan pragmatis, politik pragmatis demi bergabung di pemerintahan. Karena ia menyatakan Pak Prabowo dan Gerindra menginginkan 8 partai politik yang berada di parlemen bergabung di pemerintahan. Dan inilah posisinya bahwa PKS sedang, dalam bahasa sarkas, sedang genit-genit supaya dapat jabatan. Realnya PKS itu malah berharap Anies ini bisa mewujudkan keinginan PKS menggandeng Nasdem dan PKB. Tapi inilah keuntungan dari Prabowo. Pemilihan kepala daerah dilakukan November, sedangkan pelantikan dari presiden itu adalah dilakukan di Oktober. Agustus adalah pasangan calon. Artinya, tawar-menawar kursi kabinet ada di dalam dan bisa diproses. Siapa yang loyal, siapa yang mau nurut, dia mendapatkan kursi. Ini yang membuat PKS tidak bisa tidur. Mendukung Anies, melepaskan kans, melepaskan kue-kue kekuasaan dan logistik dan biaya untuk membangun partai, atau dia mendukung Anies, mengabaikan pemerintahan, tidak mendapatkan kue kekuasaan, tapi dengan catatan PKS tidak pernah bisa berbicara banyak di level nasional. Oke, ini masih artinya Bang Efriza belum final juga apakah nanti PKS ini tetap membawa Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta atau arahnya justru peluangnya lebih besar PKS juga pasti akan